Bab 1171, Mu Qianyu, Qin Xingxuan. Ini hanya tebakan saya. Saya tidak tahu pasti. Seharusnya aku memberitahumu ini, tapi Empyrean Divine Dream adalah individu yang luar biasa bahkan di antara para Empyrean. Dia sangat misterius dan bahkan pengaruh tingkat Empyrean yang dia ciptakan, Divine Dream Palace, sama misteriusnya dengan dia. Dikatakan bahwa Istana Impian Ilahi hanya mengizinkan kultivator wanita untuk bergabung, dan totalnya hanya ada beberapa ratus orang di sana. Masing-masing dari mereka sangat kuat atau sangat berbakat. Bahkan jika Raja Dunia Agung pergi ke Istana Impian Ilahi, mereka tetap harus menyapa siapapun di sana dengan hormat. Mereka bahkan tidak berani menyinggung juniornya. Hanya beberapa ratus orang, Lin Ming menggema, terkejut. Setelah naik ke alam ilahi, ia mulai memahami betapa besar dan besarnya sekte alam ilahi. Skala yang mereka buat sangat besar. Bahkan klan Phoenix kuno memiliki 100 miliar anggota klan, dan klan Naga kuno bahkan memiliki 1 triliun anggota klan. Rumah bela diri suci kota kekaisaran abadi dan tanah suci bela diri sejati merupakan tempat yang sangat besar keberadaannya di sini, namun hanya sebagian kecil dari sekte mereka yang berlokasi di kota kekaisaran abadi. Dan sekarang, Mo Eversnow mengatakan bahwa Divine Dream Palace, sebuah pengaruh tingkat Empyrean, hanya memiliki beberapa ratus orang saja. Bagaimana ini tidak membuat Lin Ming terkejut? Meskipun jumlah ini mungkin tidak akurat karena betapa misteriusnya Istana Impian Ilahi, dia masih dapat menyimpulkan bahwa Istana Impian Ilahi memiliki jumlah orang yang sangat sedikit. Divine Dream Palace hanya memiliki beberapa ratus atau bahkan 1000 orang, namun bisa menduduki peringkat eselon tertinggi di tanah suci tingkat Empyrean. Selain Empyrean Divine Dream yang memegang komando, semua murid Divine Dream Palace lainnya pastilah seorang jenius yang luar biasa. Yang paling menakjubkan di antara mereka bahkan mungkin melebihi raja-raja besar dunia. Mo Eversnow berkata, untuk impian ilahi Empyrean yang mengatur sendiri pertemuan bela diri pertama, itulah yang membuatku terkejut. Ini karena Empyrean Divine Dream bertindak sangat rendah hati dan tidak bersuara, dan dia jarang muncul. Namun, baginya untuk mengatur pertemuan bela diri pertama, saya pikir ada kemungkinan bahwa keturunan Empyrean Divine Dream akan segera lahir. Mimpi ilahi Empyrean, keturunan. Lin Ming menarik napas dingin. Siapapun orang ini, bakat mereka pasti berada pada level yang luar biasa. Orang ini harus memiliki kekuatan ilahi yang transenden. Paling tidak, mereka akan mengetahui kekuatan ilahi transenden yang diciptakan sendiri oleh Empyrean Divine Dream sendiri. Terlebih lagi, saat tumbuh dewasa, keturunan ini pasti telah menggunakan semua sumber daya dengan sebaik-baiknya. Dibandingkan dengan Lin Ming, selain Magic Cube yang dia masih belum bisa aktifkan sendiri, dia tidak akan lebih buruk daripada dia dalam aspek lainnya. Adapun memiliki bakat dan persepsi yang luar biasa, tidak perlu menyebutkan hal-hal ini. Ini adalah keuntungan paling mendasar yang dimiliki oleh keturunan Empyrean. Dengan semua ini terkonsentrasi bersama, sebuah singularitas abnormal akan lahir. Mo Eversnow mengatupkan kedua alisnya. Dia berkata, jika kamu dan dia memiliki usia yang sama, maka kamu tentu tidak perlu takut padanya. Tapi, jika dia lebih tua darimu bahkan 5 tahun. Kata-kata Mo Eversnow terhenti. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, ketidakadilan terbesar terletak pada masalah usia. Peserta yang lebih tua pasti akan mendapat keuntungan, ini tidak bisa dihindari. Belum lagi orang lain, tapi 5 tahun dari sekarang, seperti apa kekuatan tempur yang dimiliki Lin Ming? Seberapa kuat dia 10 tahun dari sekarang? Sulit untuk dibayangkan. Dalam hal bakat, Lin Ming memiliki keyakinan kuat pada dirinya sendiri, dia tidak akan takut pada siapapun. Tetapi karena dia telah berlatih seni bela diri dalam waktu yang terlalu singkat, sulit baginya untuk mengatakan peringkat apa yang akan dia tempatkan dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi tanpa terlebih dahulu bertemu dengan lawan-lawannya. Tidak mungkin dia bisa sembarangan menyombongkan hal seperti itu. Impian ilahi Empyrean, aku ingin tahu bagaimana dia membandingkannya dengan Empyrean Primordius. Dari keduanya, mana yang lebih lemah? Lin Ming berpikir keras. Tapi untuk masalah seperti ini, mungkin hanya Empyrean Divine Dream dan Empyrean Primordius yang tahu. Saat dia memikirkannya, dia hampir tidak bisa dianggap sebagai setengah keturunan Empyrean Primordius. Tentu saja, warisan sebenarnya dari Empyrean Primordius masih berada di dalam abis iblis abadi di mana dia belum mendapatkannya. Meskipun dia bisa merasakan betapa menakutkannya lawan-lawannya, Lin Ming juga bisa merasakan darah hangatnya mendidih karena kegembiraan. Jika semua orang di pertemuan bela diri pertama berada pada level yang sama dengan 3 keajaiban rumah bela diri suci, maka tidak akan ada alasan untuk berpartisipasi sama sekali. Lawan yang sangat menakutkan, hasil yang tidak diketahui, hanya jenis pertempuran ini yang bisa menyebabkan Lin Ming bergolak dengan semangat juang. Tujuan akhir Lin Ming untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri alam ilahi tidak hanya untuk mempelajari kekuatan ilahi transenden lainnya, namun juga untuk menguji dirinya sendiri melawan para elit muda yang berdiri di puncak alam ilahi. Hanya dengan bertarung melawan para master top ini dia bisa meredam dirinya sendiri. Ayo pergi dan mendaftar. Lin Ming melangkah keluar dari rumah lelang kota kekaisaran. Begitu dia meninggalkan rumah lelang, dia tidak memerlukan pengingat Mo Eversnow untuk merasakan bahwa beberapa indera ilahi telah mengunci dirinya. Agar mudah ditemukan oleh Lin Ming, budidaya orang-orang ini harus berada di ranah transformasi ilahi. 1, 2, 3, 4 sampah transformasi surgawi sebenarnya berpikir untuk mengawasi saya.
Orang-orang ini sangat sabar. Mereka telah menunggu di luar rumah lelang kota kekaisaran selama ini sampai saya keluar. Orang-orang ini semua memiliki budidaya transformasi ilahi awal. Untuk tugas tanpa pamrih dan membosankan seperti memantau seseorang, pembangkit tenaga listrik dewa ilahi secara alami tidak akan dikirim. Alam transformasi ilahi adalah batas yang dibutuhkan untuk menjelajahi alam ilahi yang luas sendirian dengan rasa aman. Di planet kecil yang jauh, mereka bisa bertindak sebagai penguasa. Sedangkan untuk tokoh dikdaya dewa ilahi, itu berbeda. Mereka bisa mencari posisi di tanah suci. Misalnya, di sekte kelas 8 seperti Carefree Island, mereka bisa berbaur dan menjadi penatua. Lin Ming mencibir. Ketika dia baru mencapai 9 musim gugur, dia sudah mampu mengalahkan seniman bela diri transformasi ilahi yang lemah. Sekarang setelah dia membuka gerbang kehidupan dan juga melangkah ke laut ilahi, orang-orang ini bahkan kurang layak untuk disebutkan. Mo Eversnow berkata, tidak perlu repot dengan orang-orang ini. Ayo pergi dan mendaftar. Lin Ming mengangguk. Apakah orang-orang ini adalah katak yang tidak mengetahui luasnya langit dan bumi, atau apakah mereka adalah 3 keajaiban rumah bela diri suci, atau apakah mereka bahkan bawahan Song Wensu, dia sama sekali tidak peduli pada mereka. Dan jika kota kekaisaran imemorial tidak memiliki larangan untuk berperang, maka dia tidak akan keberatan memberi pelajaran pada keempat sampah ini yang tidak akan pernah mereka lupakan. Saat Lin Ming bergerak, keempat orang ini diam-diam mengikuti. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa Lin Ming telah menemukan mereka. Selain beberapa orang seperti Yue Ironrock dan River Feather, tidak ada yang tahu seberapa kuat Lin Ming. Mereka hanya tahu bahwa Lin Ming sangat kaya dan kemungkinan besar dia tidak memiliki latar belakang yang bagus, jika tidak mungkin dia duduk di bagian rakyat jelata. Melakukan hal itu berarti mencari masalah. Lin Ming bahkan tidak perlu menanyakan arah, dia hanya perlu mengikuti gelombang besar orang untuk menemukan area pendaftaran. Di kota kekaisaran imemorial yang lebarnya beberapa ribu mil, sudah ada lebih dari 1000 titik pendaftaran yang disiapkan. Dan ini hanyalah kota kekaisaran abadi. Di kota-kota besar lainnya di dunia bela diri sejati, di planet-planet lain, bintang-bintang, dan alam tersembunyi, terdapat juga tempat pendaftaran yang tak terhitung jumlahnya. Selama seseorang memenuhi persyaratan usia dan budidaya yang ditentukan, seseorang dapat dengan bebas mendaftar. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam beberapa juta tahun terakhir sejarah, ini akan menjadi pertemuan bela diri pertama yang paling intens, dengan jumlah peserta terbanyak. Terlebih lagi, kemunculan Empyrean Divine Dream menambah lapisan misteri dan intrik pada pertemuan bela diri pertama ini. Dalam setiap pertemuan bela diri pertama, akan terjadi kelahiran keturunan Empyrean. Atau, lebih akurat untuk mengatakan bahwa hanya ketika keturunan Empyrean lahir barulah Empyrean memutuskan untuk memanfaatkan momentum dan mengadakan pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Dan keturunan Empyrean, tanpa kecelakaan, akan dengan mudah menjadi seseorang yang sekuat raja dunia hebat. Yang benar adalah bahwa ketenaran dan kemuliaan yang dihasilkan dengan menjadi juara pertemuan bela diri pertama alam ilahi bahkan lebih besar daripada menjadi raja dunia yang hebat. 3.000 raja besar dunia dari alam ilahi telah terakumulasi selama jutaan tahun. Yang baru akan muncul setiap tahun 1000 sampai tahun 2000 tahun. Sedangkan untuk pertemuan bela diri pertama alam ilahi, itu hanya akan diadakan setiap 4000-5000 tahun. Tentu saja, ini juga berarti bahwa ada banyak orang jenius yang tidak dapat berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama karena waktu mereka dilahirkan. Namun, dalam setiap pertemuan bela diri pertama, akan ada kemunculan seorang keturunan Empyrean, atau bahkan beberapa di antaranya. Di masa depan, keturunan Empyrean ini akan mencapai tingkat Raja Dunia Agung namun tidak akan dianggap sebagai bagian dari 3.000 Raja Dunia Agung di alam ilahi. Di sini untuk mendaftar, Lin Ming mengantri untuk waktu yang lama. Kemudian, ketika tiba gilirannya, dia melangkah dan berdiri dalam formasi susunan yang aneh. Formasi susunan ini mengirimkan cahaya biru samar yang menutupi dirinya. Ini untuk menentukan usia kerangka Anda. Suara Mo Eversnow terdengar di telinga Lin Ming. Usia kerangka seseorang terkait erat dengan kehidupannya. Ini terkait dengan salah satu hukum Dao Surgawi, yang disebut perjalanan waktu, karma dan samsara, hidup dan mati, memudarnya keindahan. Ini adalah hukum yang bahkan tidak bisa dikendalikan oleh seorang Empyrean. Dalam 100 juta tahun, semuanya akan menjadi debu. Ya, harap catat nama Anda, budidaya, serta sekte atau keluarga asal Anda. Juga, tolong tinggalkan fluktuasi esensi sejati. Petugas pendaftaran adalah seorang lelaki tua jangkung dan kurus. Orang tua ini memberikan Lin Ming slip batu giok sehingga dia bisa mencatat informasinya dan fluktuasi esensi sejati di dalamnya. Hal semacam ini mirip dengan sidik jari seseorang. Ketika hal itu tercatat di dalam, kemudian digabungkan dengan nama seseorang, usia, dan informasi sejenis lainnya, hal itu dapat digunakan untuk menentukan dan mengunci seseorang. Lin Ming mencatat nama dan budidayanya di slip giok. Kemudian, ketika dia mengisi nama sektenya, dia mencatat klan Phoenix kuno. Dia tahu bahwa dengan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini, tidak dapat dihindari bahwa dia akan bersinar dengan kemuliaan. Belum lagi 3 besar atau bahkan 10 besar, tetapi bahkan peringkat 10.000 teratas akan membawa perhatian tanpa akhir dari seluruh alam ilahi dan juga membangkitkan minat dari pengaruh yang tak terhitung jumlahnya. Sekte yang dia tulis juga akan menerima kemuliaan dan pujian yang luar biasa. Bantuan ini secara alami diberikan kepada klan Phoenix kuno.
Lagi pula, apakah itu peri Feng dari klan Phoenix kuno atau batu kekerasan Huo, keduanya telah memperlakukannya dengan anggun. Lin Ming juga memiliki kesan yang sangat baik tentang klan Phoenix kuno. Bahkan di Phoenix Cry Palace, ketika Dao Hong Putih menghadapi Lin Ming, yang bakatnya jauh melampaui dia, Dao Hong Putih tidak hanya tidak merasa cemburu dan mencoba mendorongnya menjauh, tapi dia bahkan memberikan bantuan dan bantuan yang sesuai. Adapun orang lain yang menunjukkan keanggunannya, ada juga Morifer Bliss di Pulau Carefree. Namun, Morifer Bliss tidak bisa tampil di depan umum dan juga bukan ide yang baik untuk membangkitkan terlalu banyak minat pada Carefree Island. Jadi, dia tentu saja tidak bisa mencatat nama mereka. Pria tua jangkung dan kurus menerima slip giok dan memeriksa informasi di dalamnya. Setelah memverifikasi usia dan kultivasi, dia perlahan berkata, selanjutnya. Status Lin Ming tidak cukup besar untuk membangkitkan minat. Sebagai murid tanah suci dengan budidaya laut ilahi awal, dia hanyalah satu di antara triliunan yang tak terhitung jumlahnya. Saat Lin Ming mendaftar, dia tidak pernah bisa membayangkan apa yang terjadi kuadriliun mil jauhnya dari True Martial Great World di dunia besar lainnya dari alam ilahi, Good Fortune World. Di dunia ini, ada sekte kelas 8 yang disebut kultus tak terputus. Saat ini tinggal di sekte ini adalah dua wanita yang sangat penting bagi Lin Ming. Mereka adalah Mu Qianyu dan Qin Xingxuan. Setelah bertahun-tahun, kedua wanita ini telah mencapai budidaya alam laut ilahi. Tentu saja, alasan mereka mencapai laut ilahi begitu cepat adalah karena Patua Nasib Baik telah mengatur pesona waktu yang mempercepat aliran waktu sebanyak 10 kali lipat. Waktu pelatihan Qin Xingxuan bahkan lebih lama lagi. Bukan hanya itu, kedua wanita itu tidak perlu memikirkan pertanyaan tentang kekuatan tempur dan akumulasi. Ketika Lin Ming naik, peri Feng menggunakan 3 tahun budidayanya untuk mengubur benih api yang terkondensasi dari darah Phoenix kuno ke dalam tubuh Qin Xingxuan dan Mu Qianyu. Benih api ini juga mengandung pecahan hukum kebakaran, yang memungkinkan mereka dengan lancar menerobos ke tahap ke-8 penghancuran kehidupan dan mencapai laut ilahi. Dan setelah kedua wanita itu mencapai laut ilahi, mereka diterima oleh keberuntungan Patua dan naik ke alam ilahi. Bab 1172, Beban Murid Pengadilan Luar. Patua Nasib Baik adalah murid dari kultus tak terputus dunia nasib baik. Alasan julukannya adalah Patua Nasib Baik adalah karena dari dunia asalnya. Sebagai seseorang yang memimpin orang-orang ke alam ilahi, orang-orang yang dipimpinnya secara alami pergi ke kultus tak terputus dan menjadi murid pelataran luar mereka. Setelah Mu Qianyu dan Qin Xingxuan naik ke alam ilahi, mereka memiliki perasaan samar bahwa tidak mudah menemukan Lin Ming di dunia yang begitu luas. Namun ketika mereka benar-benar mencapai kultus tak terputus, mereka mendapati bahwa mereka terlalu meremehkan kesulitan misi mereka. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan telah melihat peri Feng, sehingga mereka secara alami menyadari bahwa Lin Ming telah diterima di klan Phoenix kuno sebagai murid. Ini adalah satu-satunya petunjuk mereka harus mencari Lin Ming di alam ilahi. Mereka mengira selama mereka menemukan klan Phoenix kuno, mereka akan dapat menemukan Lin Ming. Tapi setelah memasuki kultus tak terputus, mereka bertanya-tanya dan melihat-lihat banyak materi, akhirnya menemukan bahwa klan Phoenix kuno dibagi menjadi 72 istana, tersebar di seluruh alam ilahi. Dan mereka bahkan tidak tahu di istana mana Lin Ming berada. Bukan hanya itu, tapi untuk melakukan perjalanan antar dunia besar, setelah biaya dan konsumsi energi kapal roh diperhitungkan, diperlukan setidaknya 1 juta batu matahari ungu. Adapun Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, pengeluaran bulanan yang mereka terima dari kultus tak terputus hanya 10 batu matahari ungu. Jika mereka mengumpulkannya dengan cara ini, mereka akan mati sebelum dapat menyimpan jumlah yang diperlukan. Selain itu, untuk melakukan perjalanan antar dunia besar diperlukan seseorang untuk setidaknya menjadi pembangkit tenaga listrik ranah transformasi ilahi. Ini karena ruang antara dunia besar dan di dalam dunia besar dipenuhi perampok dan pembunuh. Membunuh seseorang dan mencuri seluruh harta bendanya sering terjadi. Dan jika seseorang adalah wanita cantik, nasibnya akan sangat menyedihkan. Kemungkinan besar mereka akan dijual sebagai budak pelacur atau digunakan untuk bercocok tanam dan seluruh esensi kehidupan mereka disedot. Dalam situasi seperti ini, terlalu sulit bagi Mu Qianyu dan Qin Xingxuan untuk menemukan Lin Ming. Kakakmu, kita sudah berada di alam ilahi selama setengah tahun, tapi, jika ini terus berlanjut, bagaimana kita masih bisa mencari saudara Lin? Qin Xingxuan bertanya. Dia berdiri di ladang yang digunakan oleh kultus tak terputus untuk membesarkan binatang harta karun yang berharga. Dia mengenakan gaun biru sederhana tanpa embel-embel apapun, dan wajahnya segar dengan kecantikan yang tak tersentuh. Rambut hitamnya yang halus diikat ke belakang dengan syal biru dan lengan bajunya ditarik ke atas. Butir-butir air segar menetes ke dahinya, membuatnya tampak seperti gadis desa savana yang sederhana namun sangat cantik. Pada saat ini, Qin Xingxuan sedang memegang setumpuk rumput roh di tangannya, memberi makan makhluk roh yang tampak seperti kuda putih. Makhluk roh ini memiliki tanduk putih indah yang muncul dari kepalanya dan tubuhnya seputih salju. Di alam ilahi, seniman bela diri alam laut ilahi hanya akan dibesarkan dengan susah payah jika mereka jenius. Misalnya, dalam kultus tak terputus, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan keduanya hanyalah murid pelataran luar. Mustahil untuk dengan sepenuh hati membesarkan murid-murid pelataran luar seperti murid langsung dan mereka semua dapat menikmati sumber daya yang luar biasa. Oleh karena itu, para murid pelataran luar harus melakukan tugas-tugas yang memberatkan. Kultus tak terputus adalah sekte yang relatif miskin.
Mereka tidak seperti Carefree Island yang memiliki Red Desolate Mystic Realm yang sangat kaya sumber daya. Karena itu, para murid dari kultus tak terputus perlu melakukan pekerjaan yang berbeda. Misalnya, merawat ladang pengobatan, memberi makan makhluk roh, dan sebagainya. Semua tugas ini adalah untuk menciptakan lebih banyak pendapatan bagi sekte tersebut untuk menyediakan lebih banyak sumber daya bagi para tetua sekte dan banyak murid langsung. Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk saat ini. Dengan kultivasi kami, jika kami mencoba melakukan perjalanan sendiri, saya khawatir kami akan dimakan habis bahkan tanpa tulang kami yang tersisa. Kita hanya bisa rajin berkultivasi sampai kita mencapai alam transformasi ilahi. Kemudian, setelah kita memiliki simpanan kekayaan yang cukup, kita dapat mencari Lin Ming. Mu Qianyu berkata sambil berbicara. Dia menimbang berbagai rumput roh dan kemudian mencampurkannya dengan beberapa jenis daging binatang buas yang berbeda, untuk membuat pakan. Memberi makan makhluk roh bukanlah tugas yang mudah dan santai. Seseorang harus bangun 5 jam sebelum fajar, merebus sup rumput roh, mencampur pakan, membersihkan kandang binatang, dan memberi makan binatang roh sebelum matahari terbit. Setelah itu, kedua wanita tersebut juga harus menggeluti bidang pengobatan. Bidang pengobatan ini dipenuhi dengan tanaman obat yang sangat berharga. Seseorang harus menggunakan teknik roh khusus untuk memberi makan dan juga memberi obat cacing pada tanaman. Mengurus ladang pengobatan kecil akan memakan waktu sepanjang pagi. Di sore hari, kedua wanita itu akan kembali ke kandang binatang dan memberi makan makhluk roh untuk kedua kalinya. Akhirnya, baru pada malam harinya keduanya diperbolehkan bercocok tanam secara bebas. Dan dalam kultus tak terputus, jika seseorang ingin meminjam berbagai metode penanaman batu giok atau mendengarkan ajaran para tetua, seseorang memerlukan poin kontribusi sekte. Kultus tak terputus memiliki puluhan ribu murid pelataran luar tetapi hanya 20 orang profesor penatua. Tentu saja, tidak semua murid pelataran luar dapat menghadiri pengajaran kapanpun mereka mau. Dengan kekuatan Mu Qianyu dan Qin Xingxuan, mustahil bagi mereka untuk berpartisipasi dalam misi tempur sekte tersebut. Satu-satunya cara mereka dapat memperoleh poin kontribusi adalah dengan melakukan tugas-tugas pekerjaan yang lebih kasar. Oleh karena itu, kedua wanita tersebut melakukan lebih banyak pekerjaan daripada murid perempuan pada umumnya. Bagi mereka berdua, setiap 10 hari mereka dapat mendengarkan salah satu ajaran dan menelusuri metode kultivasi langkah fana 1 kali. Sedangkan untuk mempelajari warisan inti dari kultus tak terputus, itu mustahil bagi mereka. Meski begitu, keduanya belajar dan berlatih hingga larut malam, berdiskusi dan berdebat satu sama lain. Jika mereka mempunyai pertanyaan, mereka akan bertanya kepada saudara dan saudari magang senior mereka. Tentu saja, bantuan semacam ini tidak gratis dan juga memerlukan sejumlah kecil poin kontribusi. Cara pelatihan seperti itu tampaknya sangat menyusahkan dan sulit, tetapi sebenarnya kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat daripada di alam rendah. Ini karena energi asal langit dan bumi di alam ilahi tidak dapat dibandingkan dengan energi di alam bawah. Selain itu, planet benua tumbuhan langit telah diblokir oleh Empyrean Primordius sehingga hampir mustahil untuk masuk ke dunia transformasi ilahi. Namun di alam ilahi, meskipun bakat bela diri Mu Qianyu dan Qin Xingxuan tidak terlalu bagus, mereka masih memiliki peluang besar untuk menembus alam transformasi ilahi. Begitu mereka melakukannya, mereka akan mampu menonjol dan setidaknya menjadi diaken sekte. Pengeluaran bulanan mereka akan meningkat pesat dan mereka juga dapat berpartisipasi dalam misi tempur. Bagi mereka, ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan Lin Ming di masa depan. Aku ingin tahu bagaimana kinerja Lin Ming di klan Phoenix kuno, dengan bakatnya, dia seharusnya bisa menjadi murid inti. Setiap kali Mu Qianyu mengingat Lin Ming, dia akan khawatir di dalam hatinya. Jika dia tidak datang ke alam ilahi maka dia tidak akan pernah membayangkan betapa luasnya alam ilahi itu. Sekarang, dia bisa merasakan sendiri ukurannya. Just the Unbroken Cult memiliki lebih dari 30 pusat kekuatan dewa ilahi, beberapa ribu master transformasi ilahi, dan 70,000 sampai 80,000 murid laut ilahi. Dan ditempatkan di dalam dunia keberuntungan, kultus tak terputus tidak lebih dari sebuah sekte kecil. Bahkan Good Fortune World sendiri hanyalah salah satu dari 3.000 dunia besar di alam ilahi. Begitu seseorang melihat seluruh alam ilahi, sebenarnya terdapat lebih banyak guru 19 daripada jumlah anjing, dengan guru dewa ilahi di mana-mana. Jadi meskipun ketika Lin Ming berada di benua tumpahan langit dan bakatnya di sana telah menentang kehendak langit, Mu Qianyu masih mengkhawatirkannya sekarang. Ada terlalu banyak orang jenius di alam ilahi. Lin Ming belum tentu bisa menjadi penguasa wilayahnya sendiri seperti yang dia lakukan di masa lalu. Selain itu, Lin Ming memasuki sekte yang jauh lebih besar sehingga persaingan yang dihadapinya juga akan jauh lebih brutal dan liar. Bagaimana hari-hari Lin Ming berlalu di klan Phoenix kuno? Apakah dia disingkirkan oleh orang lain karena statusnya sebagai seseorang yang berasal dari alam bawah? Jika dia dan Qin Xingxuan menemukannya, apakah itu akan memberinya masalah? Poin terakhir inilah yang paling dikhawatirkan oleh Mu Qianyu. Xingxuan, jangan memikirkan apapun selain berlatih dengan rajin untuk saat ini. Ketika kita benar-benar pergi ke klan Phoenix kuno, kita tidak bisa menjadi beban bagi Lin Ming. Qin Xingxuan mengangguk dengan penuh semangat. Pada saat ini, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan mendengar suara bel berbunyi dari istana di belakang ladang obat. Ini adalah tanda berkumpulnya semua murid pelataran luar yang merawat bidang pengobatan. Itulah bidang pengobatan yang menjadi tanggung jawab kami.
Mu Qianyu dan Qin Xingxuan dengan cepat menghentikan pekerjaan mereka dan berlari. Kultus tak terputus memiliki aturan yang sangat ketat. Jika terlambat, mereka akan kehilangan poin kontribusi jika hukumannya ringan. Jika hukuman mereka berat maka mereka bahkan akan dikurung. Tidak peduli apa hukumannya, itu bukanlah sesuatu yang mampu ditanggung oleh Mu Qianyu atau Qin Xingxuan. Apakah terjadi sesuatu pada bahan obatnya? Mu Qianyu dan Qin Xingxuan sama-sama merasa terganggu. Jika ada masalah dengan bidang pengobatan maka itu akan menjadi tanggung jawab besar yang tidak dapat mereka pikul. Saat mereka bergegas ke bidang pengobatan, Mu Qianyu dapat melihat bahwa 7 atau 8 murid perempuan sudah berdiri di tempat terbuka. Mereka semua adalah murid pelataran luar. Biasanya, menangani bidang pengobatan adalah tugas yang dilakukan sebagian besar murid perempuan. Dan berdiri di depan 7 atau 8 murid perempuan ini adalah seorang wanita berpakaian merah dengan mata Phoenix. Dia adalah murid pelataran dalam dengan status yang sangat terkemuka dan juga manajer bidang pengobatan ini. Saat wanita berpakaian merah melihat Mu Qianyu dan Qin Xingxuan tiba dengan tergesa-gesa, alisnya berkerut. Dia dengan kasar berkata, tangan lambat dan kaki lambat. Tidak heran bidang pengobatan berantakan sekali. Berantakan, nafas Mu Qianyu tercekat di tenggorokannya dan jantungnya berdebar kencang. Dia mengira telah terjadi kecelakaan di bidang pengobatan, tetapi saat dia melihat ke bidang yang dia pimpin, dia mengamati setiap helai rumput roh dan tidak melihat adanya masalah besar pada bidang tersebut. Dia merasa sedikit lebih baik, tetapi ketika dia melirik murid perempuan lainnya, dia menemukan bahwa mereka semua murung dan diam. Tampaknya mereka baru saja dimarahi. Untuk mendapatkan poin kontribusi, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan sangat teliti dalam menangani bidang pengobatan. Kalau tidak, jika mereka melakukan kesalahan dan membunuh atau melukai beberapa tanaman obat, kerja mereka selama sebulan penuh akan sia-sia. Kamu tidak perlu melihatnya. Wanita berpakaian merah itu terbatuk dengan dingin, alis tipisnya terangkat karena marah. Apakah menurutmu tidak apa-apa hanya karena tanaman obatnya belum mati? Saya ingin tanaman obat mekar dengan cemerlang. Tapi melihat tanaman obat yang kalian semua tanam, mereka tampak sakit dan sakit. Bagaimana mungkin ada orang yang menggunakannya? Saat ini, Penatua Agung dari Paviliun Pil Roh bersama dengan 3 penatua pelataran dalam lainnya harus mengumpulkan 36.000 ramuan roh untuk membantu menyempurnakan sebuah pil. Mereka mencoba menggunakan rumput Dewa 9 Rasa untuk menyempurnakan pil mundur 9 rasa, pil langkah surga tingkat menengah. Ini semua untuk senior magang, saudara Yu Yuming untuk mencuci sumsumnya sehingga dia dapat mengambil langkah maju. Tahukah kamu betapa pentingnya hal ini? Tahukah Anda apa itu pil tingkat surga tingkat menengah? Pil atau ramuan roh apapun dengan nama, surga, pasti luar biasa. Jika Anda menunda pemurnian pil ini, bahkan membunuh Anda 100 kali lipat tidak akan cukup untuk menebusnya. Saya tidak peduli bagaimana salah satu dari Anda bekerja di masa lalu. Mulai hari ini, kalian semua tidak lagi punya waktu luang. Kalian semua harus mengerahkan energi kalian untuk merawat ladang pengobatan setiap hari. Setiap ramuan obat harus diperlakukan dengan sangat hati-hati. Tidak ada waktu luang, Mu Qianyu dan Qin Xingxuan saling melirik, bisa melihat cahaya pahit samar di mata satu sama lain. Kenyataannya adalah seorang seniman bela diri laut ilahi akan cukup berenergi untuk seharian setelah bermeditasi selama 1 jam, sehingga mereka tidak memerlukan banyak waktu untuk beristirahat. Namun, jika mereka tidak punya waktu luang, bagaimana mereka melanjutkan pelatihan? Adapun murid-murid pelataran luar lainnya, mereka tidak lebih bahagia setelah mendengar berita ini. Bagi mereka, pil surga tingkat menengah adalah masalah yang sangat jauh. Adapun nama kakak magang senior Yu Yuming, itu adalah sesuatu yang mengejutkan mereka seperti sambaran petir. Dia adalah murid langsung teratas dan kebanggaan surga terpilih yang telah berusaha keras untuk ditingkatkan oleh sekte tersebut. Bagi murid pelataran luar biasa, dia sama saja dengan dewa ilahi. Penatua Agung dari Paviliun Pil Roh bersama dengan 3 tetua pelataran dalam sebenarnya menghabiskan harga yang sangat mahal untuk memurnikan sebuah pil guna membantu magang senior, saudara Yu Yuming mencuci sumsumnya, seorang murid perempuan muda bergumam pada dirinya sendiri, merasa iri padanya, jantung. Keduanya adalah murid laut ilahi, jadi bagaimana perbedaan nasib mereka bisa begitu besar? Kamu tidak perlu terkejut. Saya sebaiknya memberitahu Anda bahwa peristiwa besar yang hanya terjadi setiap 4 atau 5.000 tahun di alam ilahi akan segera terjadi, dan itu adalah pertemuan bela diri pertama. Ini akan mencakup semua jenius dari 3.000 dunia besar alam ilahi. Magang senior, saudara Yu Yuming adalah murid paling berbakat dari kultus tak terputus kita dan satu-satunya kesempatan yang kita miliki untuk mendapatkan kejayaan. Jika ada halangan yang terjadi, saya benar-benar tidak akan memaafkan pelakunya. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan berkata bersamaan. Pikiran Qin Xingxuan bergerak. Dia berkata kepada Mu Qianyu, kakakmu, apakah menurutmu Lin Ming mungkin ikut serta juga? Bab 1173, Dunia Impian Ilahi. Mu Qianyu kaget saat mendengar kata-kata Qin Xingxuan. Mungkinkah Lin Ming memasuki pertemuan bela diri pertama alam ilahi? Kemungkinan itu memang ada. Di mata Mu Qianyu, dengan bakat dan kegigihan Lin Ming, bahkan jika alam ilahi memiliki kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya dan Lin Ming berada di klan Phoenix kuno raksasa, dia secara bertahap akan berkembang menjadi kemegahan, menjadi seseorang yang luar biasa. Maka, akan ada kemungkinan besar bahwa Lin Ming akan berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi atas nama klan Phoenix kuno.
Jika Lin Ming berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, apakah mereka dapat menemukannya? Lagi pula, kakak magang senior dari kultus tak terputus, saudara Yu Yuming, juga akan memasuki pertemuan bela diri pertama. Meskipun dia mungkin dikatakan pergi sendirian, kenyataannya adalah akan ada banyak orang yang mengikutinya untuk mendominasi suasana. Untuk acara akbar seperti itu, sekte tersebut pasti akan mengirimkan beberapa murid pelataran luar untuk menangani berbagai masalah. Xing Xuan, apapun yang terjadi, kita masih harus mengelola bidang pengobatan untuk beberapa bulan ke depan. Saudari Feng yang magang senior itu keras dan suka mencari masalah yang sebenarnya tidak ada. Jika kami melakukan kesalahan, kami akan menjadi sasaran, dan jika ada kelalaian, kami bahkan akan dihukum berat. Hanya dengan melakukan semua hal dengan sempurna, kita akan memiliki kesempatan untuk menghadiri pertemuan bela diri pertama. Saya khawatir tidak ada seorang pun yang mau melewatkan kesempatan besar seperti ini. Bahkan jika itu hanya untuk melakukan pekerjaan, masih banyak orang yang berjuang untuk mendapatkan tempat itu. Aku mengerti. Qin Xing Xuan mengangguk. Waktu perlahan berlalu. Hari pertemuan bela diri pertama semakin dekat. Adapun Lin Ming, dia tinggal di Immemorial Imperial City, masih belum mendengar berita apapun tentang perjalanan ke Divine Dream World. Sebelum ini, Lin Ming dan Mo Eversnow berhipotesis bahwa dunia impian ilahi ini adalah ruang terpisah yang diciptakan oleh impian ilahi Empyrean sendiri. Betapa hebatnya ruang ini, sulit dibayangkan. Bagaimanapun, itu cukup untuk menampung setidaknya 10 kuadriliun orang jenius. Sebenarnya tidak aneh jika ruang ciptaan Empyrean cukup besar untuk menampung 10 kuadriliun orang jenius. Tapi, apa yang menurut Lin Ming aneh adalah bagaimana semua jenius ini berkumpul di dunia impian ilahi. Harus diketahui bahwa jarak antara dunia-dunia besar sangatlah jauh. Untuk melakukan perjalanan dari satu dunia besar ke dunia besar lainnya diperlukan sebuah kapal roh yang dapat mengalami pergeseran kehampaan yang besar melalui ruang angkasa. Meski begitu, seseorang harus melewati beberapa rangkaian transmisi. Susunan transmisi ini membutuhkan batu matahari ungu dalam jumlah besar untuk diaktifkan. Jika seseorang melakukan perjalanan seperti ini, mereka harus menghabiskan ratusan ribu atau bahkan jutaan batu matahari ungu. Kecuali seseorang berasal dari latar belakang kaya, mustahil orang lain mampu membeli uang sebanyak itu. Dan jika Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe mengatur sendiri masalah ini, mereka harus mengirimkan 10 miliar kapal roh dan membuat susunan transmisi yang tak terhitung jumlahnya di Divine Dream World. Ini tentu saja lebih mustahil. Juga, hanya ada setengah bulan tersisa sampai pertemuan bela diri pertama alam ilahi dimulai. Dalam waktu sesingkat itu, tidak mungkin seseorang melakukan perjalanan luar angkasa ke dunia besar lainnya. Lin Ming bingung. Setelah dia berlatih, dia pergi dan menanyakan tentang situasi berapa banyak orang yang telah mendaftar untuk pertemuan bela diri pertama. Pertanyaan ini membuatnya terperangah. Saat ini, masih ada 10 hari lagi hingga batas waktu pendaftaran tiba. Namun di dunia bela diri sejati saja, sudah ada 2,2 triliun orang yang telah mendaftar. Ini berarti lebih dari 2 triliun orang hanya di satu dunia yang hebat. Jika semua peserta di seluruh alam ilahi dijumlahkan, itu adalah jumlah yang tak terhitung. Dengan begitu banyak orang yang bersaing bersama, bagaimana semua orang bisa tersaring? Tidak peduli seberapa banyak akal atau kuatnya seorang Empyrean, masih terlalu sulit untuk mengelola peristiwa sebesar itu. Mo Eversnow berkata, saya juga berpikir ini sulit dipercaya. Tapi, ketika kakek masih hidup, dia menyebutkan beberapa kali betapa kuatnya impian ilahi Empyrean dan istana impian ilahi. Karena pertemuan bela diri pertama ini berada di bawah pengelolaan Empyrean Divine Dream, Anda tidak perlu khawatir. Lin Ming berkata, saya juga tidak berpikir bahwa Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe akan mengatur pertemuan bela diri pertama alam ilahi dengan cara yang berantakan sehingga orang lain akan menganggapnya sebagai lelucon. Saya hanya berpikir itu membingungkan bagaimana kompetisi akan diadakan, namun, saya sedikit terkejut ketika Nona Mo mengatakan bahwa impian ilahi Empyrean dapat dibandingkan dengan Empyrean Primordius, karena hukum kekacauan adalah sumber energi terbesar yang ada pada pembentukan alam semesta. Jika Empyrean Primordius berhasil memahami hukum Chaos Grand Mist maka saya merasa bahwa hukum ini memiliki peringkat tertinggi yang pernah ada dan pencapaiannya dalam aspek ini sudah mencapai puncaknya. Di dalam dunianya yang penuh kemauan, terdapat energi nenek moyang sejati. Saya tidak tahu apa yang dipahami oleh hukum impian ilahi Empyrean yang dapat dia bandingkan dengan Empyrean Primordius. Mo Eversnow berkata, itu hanya dugaanku jadi menurutku itu tidak akurat. Adapun siapa yang lebih kuat dan lebih lemah di antara para Empyrean, saya juga tidak punya cara untuk mengetahuinya. Saat Lin Ming dan Mo Eversnow berbicara, di cakrawala yang jauh, cahaya cemerlang berkobar di langit. Kemudian, pilar cahaya ilahi yang sangat besar membumbung tinggi dan melewati awan, seolah-olah menopang langit itu sendiri. Lin Ming terkejut. Melihat sejauh yang dia bisa, dia memperkirakan pilar cahaya ini berjarak puluhan ribu mil jauhnya. Meski begitu, dari jarak sejauh ini pancaran cahaya tersebut masih setebal lengan. Jika dia benar-benar sampai pada berkas cahaya, dia tidak akan tahu seberapa lebarnya. Hanya dengan melihat seberkas cahaya, Lin Ming bisa merasakan seluruh tubuhnya bergetar, seolah-olah ada tekanan besar yang menekannya dan membuatnya sulit bernapas.
Bukan hanya Lin Ming, tapi semua orang di kota Kekaisaran Immemorial, bahkan mereka yang berada di pusat dan semua orang yang berada jutaan mil di sekitarnya melihat pilar cahaya yang sangat besar ini. Pilar cahaya ini membuat seseorang ingin berlutut dan beribadah, seolah-olah itu adalah makhluk ilahi. Di depan pilar cahaya ini, bahkan bernapas pun menjadi sulit, membuat semua orang terengah-engah. Saat pancaran cahaya ini muncul, suara tak terbatas dan tak terbatas yang dia dengar di arena turnamen besar bela diri suci terdengar sekali lagi. Mimpi ilahi Empyrean telah meruntuhkan pilar cahaya impian ilahi di 3000 dunia besar alam ilahi. Semua peserta pertemuan bela diri pertama harus pergi dalam jarak 10.000 mil dari cahaya impian ilahi terdekat. Di sana, Anda akan memasukkan esensi sejati dan kekuatan jiwa Anda ke dalam cahaya impian ilahi. Tubuh Anda akan tertidur tetapi kesadaran Anda akan memasuki ruang alam mimpi terbesar, dunia impian ilahi. Setengah bulan dari sekarang, pertemuan bela diri pertama secara resmi akan dimulai di dunia impian ilahi. Selain peserta pertemuan bela diri pertama, tidak ada seorang pun yang boleh masuk dalam jarak 10.000 mil dari cahaya impian ilahi. Jika ada yang berani melanggar perintah ini, maka jiwa mereka akan tersedot oleh cahaya impian ilahi dan mereka akan binasa selamanya. Suara agung dan tak terbatas ini bergema lama sekali di seluruh alam ilahi. Itu dipenuhi dengan kekuatan maskulin. Jika seseorang tidak salah menebak maka orang dapat merasakan bahwa itu adalah suara Empyrean Fast Universe. Suara ini berulang 3 kali sebelum perlahan menghilang. Saat suara ini menghilang, Lin Ming akhirnya pulih dari pernyataannya yang sangat terkejut. Dia merasakan lapisan tipis keringat menutupi seluruh tubuhnya. Di sampingnya, dia bisa melihat beberapa orang yang tidak mampu menahan tekanan dan berlutut di tanah. Saat dia mengingat kata-kata Empyrean Fast Universe, Lin Ming merasa semua ini terlalu sulit dipercaya. Dekati cahaya impian ilahi dan masukkan esensi sejati dan kekuatan jiwa ke dalamnya. Kemudian, tubuhnya akan tertidur dan kesadarannya akan memasuki ruang mimpi, dunia impian ilahi. Dunia impian ilahi ini bukanlah dunia nyata, melainkan dunia mimpi. Tubuh semua jenius ini akan tertidur ketika pikiran mereka memasuki dunia mimpi ini, dan disinilah juga pertemuan bela diri pertama akan dilaksanakan. Inikah kemampuan Empyrean Divine Dream? Selain itu, dia telah berhasil meletakkan cahaya impian ilahi yang tak terhitung jumlahnya di 3000 dunia besar alam ilahi, membuat 10 kuadriliun orang jenius semuanya tidur pada waktu yang sama dan memimpikannya mimpi yang sama. Ini adalah kemampuan yang terlalu menakutkan. Mo Eversnow menghirup udara dingin. Dia berkata, jadi seperti ini. Inilah arti dari dunia impian ilahi. Jika saya tidak salah, maka ini adalah dunia yang diciptakan oleh Empyrean Divine Dream sendiri dan dia menggunakan kekuatan ilahi transenden yang berhubungan dengan mimpinya untuk membentuk fondasi hukum dunia di dalam alam mimpi ini. Ini adalah ruang mimpi ilahi miliknya. Tidak hanya dapat menampung 10 kuadriliun orang jenius, tetapi tidak perlu mengumpulkan mereka semua. Terlebih lagi, dengan bertarung di alam mimpi, sumber daya yang dibutuhkan jauh lebih sedikit. Ini sungguh, metode semacam ini sungguh luar biasa untuk dipercaya. Kekuatan ilahi transenden dari Empyrean Divine Dream, bisik Lin Ming. Setiap Empyrean adalah individu yang luar biasa dengan metode mereka sendiri yang menakjubkan. Keturunan Empyrean Divine Dream akan mempelajari kekuatan ilahi transenden dari Empyrean Divine Dream. Kekuatannya hanya dari ini saja bisa dibayangkan. Lin Ming bertanya-tanya gaya bertarung seperti apa yang akan dia gunakan. Saat Lin Ming memikirkan ini, hatinya terbakar dengan semangat juang yang lebih besar. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini jauh lebih luar biasa dari apa yang dia bayangkan, dan hasil akhirnya sama sekali tidak diketahui. Ayo pergi dan masuki ruang mimpi ilahi itu. Saya ingin melihat pemandangan seperti apa yang ada di dalamnya. Bukan hanya Lin Ming, tapi para jenius yang tak terhitung jumlahnya dari kota Kekaisaran Immemorial juga berangkat menuju cahaya impian ilahi yang besar itu. Segera, di dalam kota Kekaisaran Immemorial, sekelompok orang berkumpul di jalan menuju pilar cahaya raksasa itu. Ada yang terbang sendiri, ada yang terbang berkelompok, ada yang menunggangi tunggangan, namun berkumpul bersama, mereka adalah kumpulan orang yang sangat banyak yang menutupi langit, sepadat wabah belalang. Saat Lin Ming melangkah dalam jarak 10.000 mil dari cahaya impian ilahi, dia merasakan hukum dunia di sekitarnya berubah, seolah-olah dia telah memasuki ruang dan waktu yang benar-benar terpisah. Ini adalah sebuah pesona. Mo Eversnow berkata, ada medan gaya yang mengelilingi radius 10.000 mil dari cahaya impian ilahi ini. Saya yakin hanya peserta yang telah mencatat fluktuasi esensi sebenarnya yang bisa masuk. Mereka yang mencoba menerobos masuk dengan paksa akan mengalami nasib seperti yang dijelaskan oleh Empyrean Fast Universe. Jiwa mereka akan ditelan oleh cahaya impian ilahi. Semua itu demi menjamin keselamatan para peserta. Jika tidak, jika Anda jatuh pingsan di sini saat pikiran Anda berada di ruang mimpi ilahi, maka akan berdampak buruk jika seseorang mencoba melakukan sesuatu pada tubuh Anda. Seharusnya begitu. Lin Ming mengangguk, masuk lebih dalam. Setelah memasuki pesona, semua orang berhati-hati di awal dan bersiap melawan yang lain. Tidak ada yang berani menuangkan esensi sejati dan kekuatan jiwa mereka ke dalam cahaya impian ilahi. Jangan sampai mereka tertidur lelap dan kemudian dijarah saat mereka tidak sadarkan diri. Namun kekhawatiran tersebut segera sirna. Mereka menyadari bahwa begitu seseorang terhubung dengan cahaya impian ilahi, mereka akan tertidur dan medan kekuatan akan mengelilingi tubuh mereka, melindungi mereka.
Medan gaya ini mirip dengan medan gaya yang mengelilingi batas 10.000 mil cahaya impian ilahi. Tampaknya jika seseorang mencoba memulai pertarungan dalam jarak 10.000 mil dari cahaya impian ilahi maka nasib mereka akan sangat menyedihkan. Bab 1174, Hukum Mimpi Ajaib. Saat Lin Ming memasuki dunia pesona, dia mulai melirik semua peserta lain di sekitarnya. Dia menemukan bahwa kebanyakan dari mereka bukanlah talenta terbaik. Faktanya, sebagian besar peserta adalah seniman bela diri laut ilahi penghancuran kehidupan tahap ke-8. Hal ini karena Empyrean Divine Dream dan Empyrean Fast Universe belum menetapkan aturan apapun yang menetapkan bahwa peserta harus mencapai Life Destruction tahap ke-9 untuk berpartisipasi. Selama seseorang berada pada usia tertentu dan juga berada di laut ilahi maka mereka bisa masuk. Namun, meskipun ada banyak Master Eightfold Divine Sea, mereka yang memiliki kepercayaan diri untuk berpartisipasi dalam acara ini adalah seniman bela diri Eightfold Divine Sea yang paling luar biasa. Faktanya, di sekte besar alam ilahi, sebagian besar muridnya akan menjalani budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8. Hanya di salah satu dari 72 istana cabang klan Phoenix kuno, Istana Phoenix Cry, mereka dapat memilih murid dari planet dengan lebih dari 1 miliar orang. Banyak murid Firibird Hall, yang setara dengan murid pelataran luar, memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-8. Namun dalam seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8, karena berbagai faktor, perbedaan kekuatannya sangat besar. Seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8 yang paling lemah hanya bisa menjadi murid pelataran luar, namun para jenius puncak di antara seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap ke-8 bahkan bisa memasuki Aula Phoenix dan menjadi murid langsung. Orang-orang ini akan memiliki kekuatan tempur yang lebih unggul daripada seorang jenius 90 yang lemah. Ini seperti tahap ke-9 penghancuran kehidupan Lin Ming yang mampu membunuh seniman bela diri 9 lapisan surga berlapis hanya dengan pikiran. Perbedaan antara dia dan seniman bela diri Nineval yang lemah bahkan tidak bisa digambarkan sebagai perbedaan antara awan dan lumpur. Tentu saja, tidak peduli seberapa kuat peserta Eightfold ini, mustahil bagi mereka untuk membuat kemajuan signifikan dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Mereka juga menyadari hal ini, namun mereka masih merasakan keajaiban dan keagungan pertemuan bela diri pertama. Selain Lin Ming, banyak orang telah memasuki ruang mimpi ilahi terlebih dahulu. Lin Ming juga menyentuh esensi sejatinya ke dalam pilar besar yaitu cahaya impian ilahi. Kemudian, dia merasakan fluktuasi esensi sejatinya diverifikasi oleh beberapa hukum aneh di dalam cahaya mimpi ilahi. Setelah proses verifikasi ini selesai, Lin Ming merasakan kekuatan tarikan yang besar dan tak tertahankan menyedotnya. Kesadaran dan jiwanya sepenuhnya ditarik ke dalam cahaya mimpi ilahi, menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya menjadi redup. Ketika Lin Ming membuka matanya, dia menemukan bahwa dia telah tiba di sebuah kota. Bangunan raksasa, tembok kota besar, jalan lebar dan luas. Kota ini adalah, Lin Ming merasa seperti disambar petir. Bukankah kota ini kota kekaisaran abadi? Lin Ming telah tinggal di kota kekaisaran imemorial cukup lama sehingga dia tidak akan salah mengira tembok kota dan bangunan sebagai sesuatu yang lain. Apalagi tempat ini berada di dekat pusat kawasan perkotaan kota kekaisaran. Dia bahkan bisa melihat tanda gantung rumah lelang kota kekaisaran dari sini. Apa yang telah terjadi? Apakah ada masalah dalam memasuki ruang mimpi ilahi yang menyebabkan dia diteleportasi keluar? Lin Ming terdiam. Namun segera, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kerumunan kota kekaisaran imemorial yang awalnya ramai dan riuh telah menghilang, meninggalkan jalan-jalan terbuka di mana-mana. Bahkan rumah lelang kota kekaisaran yang selalu sibuk pun kosong dan sunyi. Mungkinkah ini? Lin Ming tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Dia membuang akal sehatnya dan ketika dia menemukan apa yang dia cari, dia menghirup udara dingin. Berkumpul di dekat rumah lelang kota kekaisaran banyak elit muda yang heroik. Dan, mereka semua adalah peserta pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Bukan hanya itu, tapi terus-menerus ada orang yang dikirim ke sini. Dengan kata lain, ini bukanlah kota kekaisaran abadi, melainkan dunia impian ilahi yang sebenarnya. Kemunculan dunia impian ilahi sebenarnya sama dengan kota kekaisaran abadi. Tidak, itu salah. Akan lebih baik jika dikatakan bahwa dunia impian ilahi adalah proyeksi dunia nyata yang lengkap dan tepat. Inilah satu-satunya alasan mengapa replika kota kekaisaran abadi muncul di sini. Lin Ming dengan cepat menyadari semua ini. Jika dia memasuki dunia impian ilahi di dekat kota kekaisaran abadi dan melihat proyeksi kota kekaisaran abadi, lalu jika dia masuk di dekat Pulau Carefree, bukankah dia akan melihat proyeksi Pulau Carefree? Mungkinkah, dunia impian ilahi adalah proyeksi dari seluruh alam ilahi yang dilemparkan ke alam mimpi? Jika demikian, maka bukankah dunia impian ilahi akan seluas dan tak terbatas seperti alam ilahi? Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia menghirup udara dingin. Empyrean Divine Dream, karakter macam apa itu? Benar, aku harus memeriksa barang-barangku. Lin Ming dengan cepat menyelidiki Extreme Valet Ring. Yang membuatnya takjub, dia menemukan bahwa tombak darah Phoenix, pilnya, metode budidaya batu giok, bidang obat, barang acak, dan yang lainnya masih ada di sana. Ini termasuk kubus ajaib dan bibit dewa sesat. Tubuhnya, darah Phoenix kuno, darah sumsum naga, peninggalan tulang naga, 8 gerbang tersembunyi batin, semuanya tidak berbeda dengan kenyataan. Hanya saja, Mo Eversnow dan Fishy telah menghilang. Jika Magic Cube ada di sini,
mengapa Mo Eversnow dan Fishy tidak ada di sini? Lin Ming merasakan hatinya menegang karena khawatir. Mereka berdua telah tinggal di ruang Magic Cube. Fishy masuk ke sana agar dia lebih aman dan juga menemani Mo Eversnow. Dan sekarang, meskipun Magic Cube ada di sini, keduanya telah menghilang. Namun, Lin Ming hanya mengalami kepanikan sesaat sebelum memikirkan semuanya. Dia merasa konyol karena bereaksi berlebihan. Magic Cube di dalam dirinya hanyalah proyeksi alam mimpi dari Magic Cube yang sebenarnya. Magic Cube yang sebenarnya masih tersembunyi dengan aman di dalam tubuhnya yang tertidur lelap. Mo Eversnow dan Fishy tentu saja juga ada di sana. Lin Ming menyimpan sejumlah besar batu matahari ungu di Magic Cube. Meskipun dia telah menghabiskan 7 triliun batu matahari ungu dalam satu lelang, dia masih memiliki lebih dari cukup untuk hidup Fishy. Jika mereka berdua berada di ruang Magic Cube mereka akan memiliki keamanan mutlak. Ruang Magic Cube memiliki hukum tersendiri. Apakah itu blokade penghalang besar yang didirikan Empyrean Primordius di benua tumpahan langit atau penghalang saat ini yang didirikan oleh Empyrean Divine Dream di sekitar cahaya impian surgawi, tak satu pun dari mereka mampu menghentikan orang-orang di dalam Magic Cube untuk masuk. Ini benar-benar nyata, semuanya sama seperti kenyataannya. Kekuatan saya, metode kultivasi saya, tubuh saya, bahkan kekuatan ilahi saya yang transenden telah membentuk proyeksi sempurna di sini. Ini adalah kemampuan supernatural yang benar-benar luar biasa. Lin Ming menghela nafas. Lalu, dia tiba-tiba mendengar teriakan nyaring. Astaga, artefak suci kelas atas ditempatkan di sini tanpa ada yang mengelolanya. Bahkan ada pil kelas atas. Ini adalah pil tingkat bumi bermutu tinggi. Temuan yang luar biasa. Artefak suci, pil, ini adalah pavilion 100 harta karun kota kekaisaran abadi yang mengkhususkan diri dalam menjual segala macam barang. Hahaha, kami kaya. Aku bahkan tidak bisa melewati gerbang tempat ini sebelumnya, sekarang aku bisa mengambil apapun yang kuinginkan. Seorang pemuda Eightfold Latte Divine Sea yang tinggi dan berjanggut tertawa. Di masa lalu, bahkan Huo Yang Wang di surga 4 lapis pun tidak memiliki artefak suci kelas atas. Bagi seniman bela diri Eightfold, belum lagi artefak suci kelas atas, bahkan artefak suci tingkat tinggi pun merupakan kemewahan yang luar biasa. Senjata-senjata ini adalah harta karun yang hanya bisa mereka impikan untuk diperoleh. Bahkan jika mereka menjual seluruh harta benda mereka, mereka tetap tidak akan mampu membelinya. Haha, sepadan, layak. Kupikir akan menyenangkan untuk mengikuti pertemuan bela diri pertama karena aku hampir tidak memenuhi syarat, tapi aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bisa menggunakan artefak suci kelas atas. Luar biasa. Ini milikku. Aku ambil yang ini. Pada saat ini, para elit muda dari berbagai latar belakang mulai menjarah segalanya. Tapi kemudian, mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Menjarah pavilion 100 harta karun. Jika mereka ingin menjarah sesuatu, mereka mungkin juga menjarah rumah lelang kota kekaisaran. Di rumah lelang kota kekaisaran terdapat artefak roh dan pil tingkat surga. Saudaraku, ayo pergi ke rumah lelang kota kekaisaran. Sekelompok pembangkit tenaga listrik Eightfold Divine Sea asal bandit segera bergegas ke rumah lelang kota kekaisaran. Meskipun alam ilahi sangat luas, keinginan untuk menemukan 10 kuadriliun jenius puncak sebenarnya mustahil. Kebanyakan dari mereka yang berpartisipasi adalah orang-orang jenius biasa. Jika mereka ditempatkan di wilayah kecil alam ilahi, mereka pasti akan menonjol. Tapi ditempatkan di kota kekaisaran imemorial, mereka bukanlah apa-apa. Orang-orang ini awalnya seperti pengemis pedesaan yang datang ke kota kekaisaran abadi, dan sekarang mereka menyadari bahwa mereka dapat mengambil apapun yang mereka inginkan, bagaimana mungkin mereka tidak merasa gembira. Pikiran Lin Ming bergerak, dia juga mempercepat dan bergerak menuju rumah lelang kota kekaisaran. Meskipun dia percaya bahwa pil tingkat surga dan artefak roh tidak mungkin muncul di dunia impian ilahi dalam situasi di mana pil tersebut dapat digunakan dengan santai, dia tidak sepenuhnya yakin akan hal ini. Dunia impian ilahi ini jelas merupakan cerminan dari alam ilahi, jadi belum tentu tidak ada hal seperti itu. Terlebih lagi, dunia impian ilahi sangat mirip dengan dunia nyata. Pil tingkat surga dan artefak roh ini kemungkinan besar dapat menampilkan efek yang sama seperti di dunia nyata. Jadi sebaiknya dia pergi dan melihatnya. Jika memang ada pil tingkat surga dan artefak roh di mana-mana, maka dia harus mencari kesempatan untuk mengambil beberapa sumber daya untuk digunakan sendiri pada pertemuan bela diri pertama ini. Namun, saat Lin Ming masuk ke rumah lelang kota kekaisaran, dia merasakan kekuatan besar meletus di depannya. Dia baik-baik saja, tetapi beberapa pembangkit tenaga listrik Eightfold Divine Sea yang berjalan di depannya terlempar ke belakang. Minggir, suara sombong terdengar bergema. 4 penjaga alam laut ilahi tengah menyapu bersih kelompok seniman bela diri yang tidak berguna itu. Untuk beberapa waktu, para seniman bela diri itu mengeluh ketika mereka dikirim berkemas. Perbedaan kekuatan ini tidaklah kecil sama sekali. 4 seniman bela diri 9 laut ilahi hanyalah penjaga. Siapa tuan mereka? Saat Lin Ming berpikir, seorang pemuda berusia 15-16 tahun dengan mata cerah berjalan dan dengan santai melewati pemilihan harta karun di rumah lelang kota kekaisaran. Orang ini adalah Zhong Wensu, orang yang berkompetisi untuk pil dunia tanpa batas dengan Lin Ming. Ini benar-benar musuh yang saling bertabrakan di jalan sempit. Namun, ini juga masuk akal. Jika seseorang benar-benar dapat dengan bebas memilih sumber daya apapun yang mereka inginkan, Zhong Wensu tentu saja tidak akan melewatkan sepotong daging gemuk yang merupakan rumah lelang kota kekaisaran.
Banyak sekali sampah. Saya bilang tidak ada hal sebaik itu di dunia ini. Jika aku bisa dengan santainya meminum pil tingkat surga apapun yang kuinginkan di rumah lelang kota kekaisaran maka sebaiknya aku meminum 7 atau 8 pil dunia tanpa batas dan memakan semuanya. Dan setelah itu saya akan membawa susunan transmisi ke tanah suci tingkat Empyrean dan merebut kekuatan ilahi transenden mereka. Jika sumber daya dan warisanku sama dengan milik mereka, maka murid Empyrean tidak akan berarti apa-apa. Aku masih bisa bertarung secara seimbang melawan mereka. Zhong Wensu membual. Alasan mengapa seorang murid Empyrean merasa begitu di luar jangkauan bukan hanya karena bakat mereka, tetapi juga karena sumber daya dan warisan yang mereka nikmati tidak ada bandingannya dengan para jenius biasa. Dengan sumber daya pengaruh tingkat Empyrean, membeli pil yang sangat mewah seperti pil dunia tanpa batas tidaklah sulit sama sekali. Adapun warisan, mereka memiliki kekuatan ilahi yang transenden. Haha, saudara Zhong masih memikirkan pil dunia tanpa batas. Sambil tertawa terbahak-bahak, pintu samping dibuka dan dua pria dan seorang wanita masuk dengan santai. Salah satu dari mereka adalah seorang pemuda berambut merah, diikuti di belakang oleh seorang pria berbadan tegap dan kuat serta seorang wanita muda yang menawan. Mereka adalah tiga keajaiban rumah bela diri suci, Yuoping Suci, Tianhao Suci, dan Yanran Suci. Kami sudah memeriksa sisi ini. Senjata tingkat tertinggi di sini adalah artefak roh kelas atas dan tidak ada pil yang melampaui tingkat surga. Mereka mungkin berharga bagi murid-murid dari beberapa keluarga biasa atau sekte kecil, tetapi bagi kami mereka tidak berarti apa-apa. Kata Suci Yuoping perlahan. Dia telah tiba di ruang mimpi ilahi hanya beberapa langkah lebih awal dari Zhong Wensu, jadi dia telah mencapai rumah lelang terlebih dahulu. Bab 1175, Tanah Suci Bela Diri Sejati. Seolah-olah kalian tidak terlalu memikirkan fakta bahwa pil dunia tanpa batas telah diambil. Zhong Wensu dengan belak-belakan menjawab ketika dia mendengar nada mengejek dari Suci Yuoping. Pada lelang kota kekaisaran, hampir semua murid Tanah Suci Raja Dunia datang untuk mendapatkan pil dunia tanpa batas, namun hasil akhirnya adalah mereka semua telah dikalahkan sepenuhnya dalam tawaran mereka. Mereka kalah dari seorang anak laki-laki dan mereka bahkan tidak yakin dari sekte biasa apa dia berasal, paling-paling dia berasal dari Tanah Suci pada umumnya. Pada akhirnya mereka tidak punya pilihan selain menawar 9 item terakhir dalam lelang berikut. Tapi, tidak satupun dari mereka yang mampu dibandingkan dengan pil dunia tanpa batas sama sekali. Bagaimana mungkin mereka bisa menanggung beban sekecil itu? Harus dikatakan bahwa jika bukan karena angin pertemuan bela diri pertama yang mendorong semua orang ke ekstrim, maka tidak mungkin mereka dapat menikmati harta selangit seperti pil dunia tanpa batas sebagai murid dunia biasa. Raja Tanah Suci. Kamu benar kalau bilang aku menyimpan dendam. Pil dunia tanpa batas diperoleh oleh seorang bajingan kecil yang berhasil menemukan harta karun berupa kekayaan. Itu hanya sia-sia baginya. Terlebih lagi, bajingan kecil itu mundur ke ruang pelatihan rumah lelang kota kekaisaran tepat setelah dia memenangkan tawaran dan tidak keluar sampai akhir. Tidak ada yang bisa kita lakukan terhadap dia. Saat Sekret Yuoping berbicara, dia mengucapkan beberapa kata terakhir dengan transmisi suara esensi sejati. Tentu saja dia tidak akan secara terang-terangan mengatakan sesuatu yang menyiratkan bahwa dia akan membunuh dan mencuri dari seseorang. Dia sudah mengatur tenaga yang cukup. Setelah pertemuan bela diri pertama selesai dan Lin Ming tersingkir, dia akan bergerak melawannya. Zhong Wensu menyeringai jahat. Dia berkata dengan transmisi suara esensi sejati, Saudara Yuoping, sepertinya Anda sudah mengatur beberapa orang untuk berurusan dengan Lin Ming, hehe, tapi kenyataannya saya juga sudah melakukannya. Pada saat itu, mari kita lihat siapa yang bisa mendapatkan harta karun itu. Namun, mungkin bukan hanya kita berdua yang tertarik padanya. Setelah Lin Ming memenangkan tawaran untuk pil dunia tanpa batas, dia telah mengasingkan diri selama ini. Ini membuktikan bahwa latar belakang Lin Ming bukanlah apa-apa. Setidaknya, dia bukan berasal dari Tanah Suci tingkat Raja Dunia, jika tidak, dia tidak akan melakukan hal seperti itu. Dalam situasi seperti ini, Lin Ming juga mampu mengeluarkan 7 triliun batu matahari ungu untuk membeli pil dunia tanpa batas. Ini adalah bukti bahwa dia pernah mengalami suatu kesempatan keberuntungan yang bertentangan dengan kehendak langit. Godaan atas kesempatan beruntung inilah yang mendorong orang untuk membunuh Lin Ming sehingga mereka dapat membagi jarahan dari tubuhnya. Saat Zhong Wensu sedang berbicara dengan Suci Yuoping, alisnya tiba-tiba terangkat. Dia merasakan sedikit gangguan di hatinya. Dia berbalik, melihat ke kerumunan. Jauh ke arah itu, Lin Ming berdiri di sana dengan tangan bersilang di belakang punggungnya. Dan alasan Zhong Wensu tiba-tiba merasakan sesuatu adalah karena mata Lin Ming menatap tajam ke arahnya. Lin Ming. Zhong Wensu sudah lama mengetahui nama Lin Ming. Matanya menjadi dingin dan dia mencibir, bagus. Sangat bagus. Saya sudah tahu bahwa Anda akan datang untuk berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama, tetapi saya tidak pernah berpikir Anda akan datang ke sini untuk menemui ajal Anda secepat ini. Zhong Wensu mengungkapkan niat membunuh yang kental. Ketika Lin Ming berlatih di kamar Imperial City Auction House, dia secara alami tidak bisa melakukan apapun padanya. Tapi sekarang, dia bisa menghancurkan Lin Ming sesuka hatinya. Dia sudah melangkah ke Laut Ilahi. Yanran Suci tiba-tiba berkata, dia adalah satu-satunya wanita dari 3 keajaiban rumah bela diri suci. Meskipun dia terlihat cantik, masih ada cibiran jelek di wajahnya. Dari segi kepribadian, dia tidak berbeda dengan Sekret Yuoping atau Zhong Wensu.
Dengan bakat bela diri Lin Ming, jika dia memasuki zona pelatihan dengan aliran waktu yang meningkat, maka melangkah ke laut ilahi akan mudah. Tapi, ini juga berarti dia telah memakan pil dunia tanpa batas. Brengsek, ekspresi Suci Yoping dan Zhong Wensu berubah suram. Sungguh, inilah yang mereka maksud dengan memberikan makanan lezat kepada anjing dan menuangkan anggur terbaik ke rumput. Sampah sepertimu tidak layak mendapatkan pil dunia tanpa batas. Bagaimana mungkin aku mengizinkanmu memakannya? Cepat dan keluarkan kembali. Meskipun dia tahu bahwa Lin Ming pasti akan meminum pil dunia tanpa batas segera setelah dia mendapatkannya, sekarang Zhong Wensu dapat sepenuhnya memastikan bahwa pil dunia tanpa batas telah hilang, dia dipenuhi dengan kemarahan, kebencian, dan keengganan. Jika Lin Ming menghabiskan begitu banyak kekayaan untuk membeli pil dunia tanpa batas dan kemudian dibunuh olehnya dan dia bisa mendapatkan pil dunia tanpa batas tanpa biaya sama sekali, maka itu akan menjadi sempurna. Meludah. Kamu ingin aku meludahimu? Lin Ming dengan dingin tersenyum, tangannya sudah menelusuri cincin valet ekstrim. Kamu sedang mendekati kematian. Zhong Wensu melontarkan kata-kata keji ini. Kemudian, tepat setelahnya, terdengar suara tabrakan saat beberapa seniman bela diri mengepung Lin Ming. Mereka semua adalah murid-murid Tanah Suci Raja Dunia. Mereka bergabung dalam pertemuan bela diri pertama untuk bertindak sebagai pelayan dan penjaga, dan banyak dari mereka terikat dengan berbagai elit muda yang sangat kaya. Dengan kata lain, mereka juga dikenal sebagai bawahan. Meskipun mereka hanya di sini sebagai pelayan, Zhong Wensu dan yang lainnya masih memiliki standar yang sangat tinggi. Agar orang-orang ini dapat dianggap sebagai penjaga dan pelayan, mereka harus menjadi seniman bela diri 9 laut ilahi. Jika mereka ditempatkan di tanah suci biasa, mereka akan dianggap sebagai murid inti peringkat atas. Ketika orang-orang di sekitar Lin Ming melihat ini terjadi, mereka semua memucat dan mulai bergerak mundur dengan tergesa-gesa, jangan sampai mereka terjebak dalam bencana yang sedang terjadi ini. Pada saat itu, Lin Ming menghadapi lebih dari selusin lawan. Mereka semua berada di alam 9 laut ilahi, dan bahkan ada para jenius puncak tanah suci Raja Dunia seperti Zhong Wensu. Zhong Wensu menyeringai. Dia memandang Lin Ming seolah sedang melihat ikan di talenan. Hahaha, dasar sampah kecil, memang benar kalau mereka bilang musuh sering berpapasan. Anda dapat menganggapnya sebagai nasib buruk Anda sendiri karena jatuh ke tangan saya. Tampaknya Anda tidak lagi beruntung bisa berpartisipasi dalam pertemuan bela diri pertama. Izinkan saya mengirim Anda dalam perjalanan menuju akhirat. Saya juga ingin tahu apa jadinya jika Anda mati di ruang mimpi ini. Apakah jiwamu akan rusak? Apakah Anda akan didiskualifikasi? Atau mungkin Anda malah mati saja? Saya sangat menantikan untuk memotong tangan dan kaki Anda serta memotong hidung dan telinga Anda. Aku akan menyiksamu sesukaku. Saya akan memastikan Anda menderita selama mungkin. Siapapun di antara kalian yang bisa membuat bocah ini berteriak paling keras dan dengan cara yang paling menyedihkan, aku akan memberimu hadiah ekstra. Perintah Zhong Wensu. Meskipun dia ingin secara pribadi menghancurkan Lin Ming, dia sebenarnya tidak terburu-buru masuk. Ini karena dia tidak yakin tentang apa aturan di ruang alam mimpi ini. Menyerang bawahannya untuknya adalah ide terbaik dan paling mudah dilakukan. Bahkan jika menyerang orang lain sebelum turnamen dimulai merupakan pelanggaran peraturan, itu akan menjadi hukuman yang harus ditanggung oleh pengikutnya. Ya, Tuan Muda, yakinlah. Ketika orang-orang ini mendengar perintah untuk menyiksa dan memukuli Lin Ming, mereka semua cukup senang karenanya. Mereka semua berada di alam laut ilahi tengah atau akhir, sementara Lin Ming hanya berada di alam laut ilahi awal. Mengenai pelanggaran peraturan sebelum turnamen dimulai, para Empyrean tidak pernah menyebutkan apapun, jadi kemungkinan besar tidak akan ada hukuman berat. Paling-paling mereka akan kehilangan kualifikasi untuk berpartisipasi. Namun, orang-orang ini tidak berencana untuk membuat kemajuan apapun di sini sejak awal. Mereka datang ke sini hanya untuk membantu tuan muda mereka melakukan beberapa tugas dan juga menangani semua masalah kecil. Mata Lin Ming menjadi dingin. Ia tidak pernah menyangka dengan datang mencari harta karun di rumah lelang ini, ia akan bertemu dengan anjing-anjing gila tersebut. Dia tidak perlu menunggu hingga turnamen dimulai untuk bertarung, dia bisa melakukannya sekarang. Dia telah lama berlatih di ruang pelatihan rumah lelang kota kekaisaran dan telah menerobos ke laut ilahi dan juga membuka gerbang kehidupan. Tubuhnya sekarang dipenuhi energi. Bertarung dengan baik adalah apa yang dia inginkan. Apapun peraturannya, karena orang-orang ini bersikap agresif terhadapnya dan juga merupakan orang pertama yang menyerang, bahkan jika peraturan melarangnya, hukumannya tidak akan terlalu berat baginya. Kalau tidak, peraturan ini akan terlalu bodoh. Dengan kilatan cahaya merah, Phoenix Blood Spear muncul. Sementara itu, para pelayan Zhong Wensu dan rumah bela diri suci tertawa ketika mereka melemparkan diri ke arah Lin Ming. Tapi saat mereka hendak menggunakan esensi sejati mereka untuk menyerang Lin Ming, kulit mereka tiba-tiba berubah. Mereka merasakan kekuatan di dalam tubuh mereka disedot dengan cepat. Lin Ming juga merasakan kekuatannya sendiri dengan cepat hilang. Karena terkejut, dia segera menarik kembali tangannya. Selusin lebih pelayan terjatuh ke lantai, benar-benar lemas dan kelelahan seolah semua tulang telah dicabut dari tubuh mereka. Apa? Para elit muda yang hadir semuanya terkejut. Zhong Wensu juga mengerutkan kening sebelum segera memahami situasinya. Ini pasti karena peraturan dunia impian ilahi. Sebelum kompetisi dimulai, tidak ada yang bisa menyerang orang lain. Paling-paling seseorang bisa menggunakan auranya untuk menindas orang lain. Tapi,
Jika seseorang benar-benar memiliki niat membunuh, maka seluruh kekuatannya akan terkuras habis. Lin Ming juga menyadari hal ini. Tampaknya mustahil untuk bertarung untuk saat ini. Ini juga masuk akal. Dengan lebih dari 10 kuadriliun elit muda heroik berkumpul di dunia impian ilahi, setiap titik berkumpul pasti memiliki jutaan orang jenius. Semua jenius ini secara alami memiliki watak angkuh dan arogan, dan berkelahi karena konflik kecil adalah hal yang terlalu normal. Bahkan akan terjadi perkelahian geng berskala besar. Jika hal ini terjadi sebelum pertemuan bela diri pertama secara resmi dimulai, maka akan terlalu banyak orang yang terluka atau cacat dan mustahil untuk memulai kompetisi. Bajingan kecil, anggap keberuntunganmu bagus. Su Yuping dan Zhong Wensu dengan marah meludah. Itu juga yang aku pikirkan. Lin Ming menyingkirkan tombak darah Phoenix. Baik, adik kecil ini, kamu terlalu percaya diri. Anda paling banyak adalah murid dari Tanah Suci biasa, namun Anda berani merajalela. Tunggu saja sampai pertemuan bela diri pertama benar-benar dimulai dan kakak perempuan ini akan menjagamu dengan sangat baik. Goda Yanran Suci dengan senyum kejam dan mengejek. Saat Su Yuping dan yang lainnya berbicara dengan marah, suara lembut lain terdengar bergema. Bukankah orang-orang ini dari rumah bela diri suci dan istana polaritas ganda? Ya ampun, sepertinya di sini ramai. Suara ini membuat semua orang terkejut sesaat sebelum mereka semua berbalik. Di sudut rumah lelang, seorang pria dan wanita muda tiba-tiba muncul tanpa ada yang menyadarinya. Pria dan wanita muda ini bertubuh ramping dan simetris, dengan kulit berwarna gandum. Ada tanda aneh di antara alis mereka. Melihat lebih dekat, seseorang dapat mengetahui bahwa itu adalah karakter asli yang digambar secara aneh. Saat Zhong Wensu dan tiga keajaiban rumah bela diri suci melihat rune ini, semua ekspresi mereka berubah. Tanah suci bela diri sejati. Ekspresi dan kata-kata mereka jelas mengandung ketakutan dan rasa hormat yang mendalam terhadap tanah suci bela diri sejati. Tanah suci bela diri sejati adalah penguasa sejati dunia bela diri sejati. Penguasa Bang Starbin serta pemilik sebagian besar saham rumah lelang kota kekaisaran adalah tanah suci bela diri sejati. Sebagai pengaruh super yang didirikan oleh Raja Dunia Agung, bahkan Zhong Wensu yang biasanya merajalela dan tiga keajaiban rumah bela diri suci harus menguasai kesombongan mereka. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari pengaruh Raja Dunia biasa. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa mereka tidak akan memiliki penerus Raja Dunia sejati dan kemudian berpindah ke puncak tanah suci. Bayangkan saja, ketika lelang kota kekaisaran diadakan, tidak ada satupun murid tanah suci bela diri sejati yang muncul. Apakah karena mereka tidak tertarik pada apapun di pelelangan? Kemungkinan besar tidak demikian. Alasan yang paling mungkin adalah tanah suci bela diri sejati telah mengumpulkan terlalu banyak kekayaan dari Starbin Bank serta berbagai bisnis dan properti yang mereka kendalikan. Mereka terlalu kaya. Jadi, bagi Raja Dunia bela diri sejati untuk mengambil beberapa materi surgawi yang telah dia simpan dan memberikannya kepada murid-murid tertentu untuk pertemuan bela diri pertama ini juga merupakan hal yang normal. Menghadapi pria dan wanita muda ini, bahkan Sekret Yuping yang sombong pun merasakan sedikit ketakutan di hatinya. Lin Ming tetap diam. Dia sudah menyadari momen pertama ketika pria dan wanita ini muncul. Namun, dia masih terkejut dengan kecepatan dan metode mereka. Seseorang yang berlatar belakang Great World King benar-benar tidak bisa diremehkan. Bab 1176, Perubahan Kubus Ajaib. True Martial Great World tidak memiliki pengaruh tingkat Empyrean. Dengan demikian, Tanah Suci Bela Diri Sejati adalah pengaruh nomor satu di dunia besar ini, dan para murid muda yang berasal dari Tanah Suci Bela Diri Sejati secara alami membuat orang lain merasa kagum. Haha, kalian sesama kultivator bela diri dari Tanah Suci Bela Diri Sejati pasti menganggap ini lucu. Itu hanya dendam kecil. Aku telah mendengar bahwa, pil dunia tanpa batas diambil oleh beberapa pemuda tadi kenal dengan nama belakang Lin. Jadi itu kamu, pemuda berwarna gandum dari Tanah Suci Bela Diri Sejati berkata sambil tersenyum pada Lin Ming. Setiap tindakan dan gerakannya seolah-olah melambangkan kebangsawanan, seolah-olah dia adalah seorang pangeran. Kebangsawanan semacam ini adalah sesuatu yang secara alami dimiliki sejak lahir. Lin Ming tetap diam. Kemudian, pemuda berwarna gandum itu perlahan berkata, "Klan Phoenix kuno, Lin Ming, kalau aku tidak salah." Lin Ming terkejut ketika pemuda ini menyebutkan latar belakangnya. Dalam beberapa hari terakhir ini, banyak orang yang mencoba menyelidiki dan mencari latar belakangnya tetapi tidak berhasil. Alam ilahi terlalu luas, ingin menyelidiki seseorang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, bahkan jika dia berasal dari Tanah Suci. Hampir tidak mungkin menggunakan namanya untuk mencari juga. Ini karena di alam ilahi ada terlalu banyak orang yang memiliki nama yang mirip. Bahkan mustahil untuk menyelidiki seseorang menggunakan penampilannya. Ini karena bahkan dalam populasi 10 kuadriliun orang jenius, terlalu banyak dari mereka yang terlihat serupa. Jika penyelidikan ini diperluas ke seluruh alam ilahi, besarnya penyelidikan seperti itu tidak dapat dibayangkan. Kamu, memperoleh informasiku dari pertemuan bela diri pertama. Lin Ming bertanya, diam-diam mengakui latar belakangnya sendiri. Sejak dia mengikuti pertemuan bela diri pertama, dia sudah menuliskan nama dan latar belakangnya saat mendaftar. Wanita muda itu terkekeh dan menarik pria berkulit gandum itu ke arahnya. Ia berkata dengan nada merdu, informasi mengenai peserta pertemuan bela diri pertama dapat dilihat oleh publik segera setelah turnamen dimulai. Sebelumnya, bahkan Tanah Suci tingkat Raja Dunia Agung kita tidak dapat melihatnya.
Alasan kami mengenal Anda adalah karena Tanah Suci Bela Diri Sejati kami mengumpulkan informasi tentang semua jenius yang sedang naik daun dari berbagai tanah suci. Meskipun para jenius di Tanah Suci biasa bukanlah ancaman bagi kami, memiliki pemahaman tentang mereka masih bagus, sehingga kami dapat menemukan Anda. Ketika wanita itu berbicara, semua elit muda terkejut. Harus diketahui bahwa terdapat terlalu banyak pengaruh tingkat Tanah Suci di alam ilahi dan mereka semua dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Jika seseorang ingin mengawasi Tanah Suci ini, apalagi yang lainnya, tapi biaya untuk menyebarkan informasi dari semua tempat ini sungguh luar biasa, membuat orang terperangah memikirkannya. Untuk mengirimkan informasi antar dunia besar diperlukan sejumlah besar batu matahari ungu. Jika Tanah Suci Bela Diri Sejati memiliki informasi tentang para jenius dari Tanah Suci lainnya, kemungkinan besar mereka telah membangun jaringan intelijen. Biaya untuk memelihara jaringan intelijen ini setiap tahunnya pasti sangat besar. Bocah ini benar-benar berasal dari Tanah Suci biasa. Bagus, kita tidak perlu menahan diri lagi. Zhong Wensu mencibir. Meskipun klan Phoenix kuno adalah eksistensi puncak di antara Tanah Suci biasa, namun masih jauh dari sebanding dengan Tanah Suci Raja Dunia. Ini karena perbedaan kekuatan antara Holy Lord dan World King terlalu besar. Jika Tanah Suci biasa mengalami ketidakadilan dari Tanah Suci tingkat Raja Dunia, hampir mustahil untuk meminta keadilan. Hehe, pertemuan bela diri pertama ini adalah tempat di mana para murid puncak Tanah Suci Raja Dunia dan keturunan Empyrean bersaing untuk mendapatkan supremasi. Keturunan Empyrean kemungkinan besar akan menempati 5 besar. Adapun posisi lainnya, mereka akan diraih oleh para jenius puncak Tanah Suci tingkat Raja Dunia. Para murid Tanah Suci biasa, mereka tidak lebih dari batu loncatan bagi orang lain. Adapun murid sekte kelas 8 dan juga seniman bela diri pengembara, semuanya adalah umpan meriam. Kata Suci Yuping dengan arogan. Sebagian besar murid muda yang hadir berasal dari sekte kecil dan keluarga bela diri. Apalagi sekte kelas 8, beberapa di antaranya bahkan bukan berasal dari sekte kelas 7. Ketika mereka mendengar kata-kata Suci Yuping, mereka semua meringis. Mulutmu cukup galak. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda para murid Tanah Suci Raja Dunia tidak terkalahkan di dunia ini? Anda terlalu meremehkan pahlawan dunia ini. Izinkan saya memberitahu Anda semua bahwa ada banyak master di antara rakyat jelata. Mereka adalah orang-orang yang pernah mengalami peluang keberuntungan yang bertentangan dengan akal sehat, peluang keberuntungan yang tidak akan pernah bisa Anda bayangkan. Tidak perlu bagimu untuk melontarkan pembicaraan sombong yang konyol seperti itu. Seorang pemuda pendek yang jelas-jelas berasal dari latar belakang pengembara berkata, ada banyak orang jenius pengembara yang menemukan peluang keberuntungan besar dan juga sangat sombong. Bahkan ketika menghadapi pengaruh setingkat Raja Dunia, mereka tetap tidak mau mundur. Pemuda pendek ini jelas merupakan orang yang pernah mengalami peluang keberuntungan yang sangat besar. Hanya seekor katak di dalam sumur, benar-benar idiot. Zhong Wensu mencibir. Dia mengulurkan tangannya dan tubuhnya meledak dengan suara letupan. Auranya tiba-tiba meletus. Pada saat itu, sepertinya dia telah menjadi binatang purba raksasa, menyebabkan semua orang di sekitarnya bergidik. Semua elit muda yang hadir merasa seolah-olah leher mereka telah ditahan oleh binatang buas itu. Seluruh tubuh mereka berkeringat. Kemudian, dengan suara samar, pemuda pendek itu terbatuk-batuk saat dia terlempar ke belakang, menabrak dinding. Bagaimana ini mungkin? Para elit muda dari sekte kecil terkejut. Bukankah pertarungan tidak diperbolehkan sebelum kompetisi dimulai? Pemuda pendek itu tidak terluka. Dia bangkit kembali, malu dan pucat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Zhong Wensu. Apa yang terjadi di sini? Bukankah itu sebuah serangan? Itu auranya. Seseorang di antara kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Sebelumnya, ketika gerombolan seniman bela diri pertama kali memasuki rumah lelang, mereka tersapu oleh aura 4 penjaga seniman bela diri Nineval. Ruang alam mimpi ini melarang pertarungan hidup atau mati dan juga niat membunuh. Namun, hal itu tidak menghentikan aura seseorang. Zhong Wensu telah dengan jelas mengetahui hal ini, jadi dia menggunakan metode ini tanpa syarat. Inilah alasan mengapa pemuda pendek itu dikirim terbang mundur hanya dari auranya. Mereka yang berani berbicara di sini jelas memiliki kepercayaan diri, dan kepercayaan diri ini seharusnya berasal dari suatu peluang keberuntungan yang cukup besar. Meski begitu, menghadapi Zhong Wensu, tidak ada satupun yang mampu menahannya. Hal ini membuat banyak elit muda yang hadir merinding. Mereka awalnya dipenuhi dengan rasa percaya diri dan memiliki impian yang cemerlang dan gemilang saat mereka berpikir untuk bergabung dalam pertemuan bela diri pertama. Mereka ingin menggunakan para jenius dari sekte besar sebagai batu loncatan di jalur perang mereka. Harus dikatakan bahwa sebagian besar dari orang-orang ini pernah mengalami peristiwa kebetulan dalam hidup mereka, dan banyak dari mereka percaya bahwa mereka memiliki kehidupan seorang kaisar. Mereka tidak berpikir bahwa mereka lebih buruk daripada murid-murid Tanah Suci Raja Dunia ini, tetapi sekarang setelah mereka melihat kekuatan Zhong Wensu yang luar biasa dengan mata kepala mereka sendiri, semua kepercayaan diri mereka mulai memudar. Seorang jenius puncak dari alam ilahi jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Zhong Wensu mencibir dengan jijik dan tidak lagi peduli dengan masa mudanya yang pendek. Dia menoleh ke Lin Ming dan tersenyum tipis, menjilat bibirnya sambil berkata, kamu adalah idiot yang sedikit lebih kuat. Aku akan menunggumu. Saya benar-benar tidak sabar menunggu kompetisi dimulai.
Saya juga tidak sabar. Lin Ming tersenyum. Saat senyuman ini terlihat di mata semua yang hadir, itu menyebabkan jantung mereka berdetak kencang. Bocah ini, bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata berani bahkan setelah melihat betapa hebatnya Song Wensu? Apakah dia benar-benar kuat, atau dia hanya berpura-pura? Meninggalkan orang-orang ini untuk berdiskusi di antara mereka sendiri, Lin Ming meninggalkan rumah lelang dan pergi mencari tempat tinggal sementara miliknya sendiri. Di kota Kekaisaran Imemorial, ada terlalu banyak rumah kosong. Lin Ming mengeluarkan beberapa formasi susunan sederhana dari cincin spasialnya dan meletakkan susunan di sekitar tempat tinggalnya. Dalam situasi di mana seseorang tidak dapat menggunakan esensi sejati untuk menyerang, formasi susunan sederhana akan mampu menghentikan masuknya jenius puncak manapun, karena mustahil untuk menembus susunan pertahanan seperti itu hanya dengan aura mereka. Dengan 1 bulan tersisa, Lin Ming tidak akan menyia-nyiakan waktu ini. Sebaliknya, dia memilih berkultivasi di sini. Apa yang sangat ingin dia ketahui adalah jika dunia mimpi ini sama dengan dunia nyata, apakah peningkatan kultivasinya di sini akan tercermin pada tubuh aslinya. Lin Ming berpikir, seperti ini, dia mulai berlatih. Dia duduk di atas ranjang batu, memejamkan mata, dan pikirannya memasuki kondisi niat bela diri yang halus. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi jernih. Ruang alam mimpi ini berisi hukum lengkap yang telah dibuat oleh Empyrean Divine Dream sendiri. Hukum-hukum ini menyimpan misteri yang tak ada habisnya dan juga tidak bergantung pada hukum alam ilahi. Berkultivasi di sini mungkin memberikan hasil yang berbeda dengan berkultivasi di luar. Lin Ming tidak mulai berkultivasi tanpa arah. Pertama, dia mencoba menganalisis hukum alam mimpi. Tentu saja, dengan kemampuannya saat ini, mustahil baginya untuk memahami misteri hukum dunia mimpi ini. Apa yang ingin dia ketahui adalah metode budidaya mana yang paling cocok untuk ruang alam mimpi ini dan mana yang tercepat. Yang pertama adalah kode Phoenix kuno, manual tiran surgawi, meridian tempur kebajikan caotik, dan bahkan seni Halberd sunyi besar. Saat dia bereksperimen satu per satu, hasil akhirnya tidak terlalu buruk. Kemudian, Lin Ming pindah ke 2 kekuatan ilahi yang transenden, kekuatan dewa sesat dan niat bela diri iblis surgawi. Kedua kekuatan ilahi yang transenden ini juga tidak dapat mengungkapkan efek baik apapun. Meskipun kedua kekuatan ilahi transenden ini berada pada peringkat yang sama dengan hukum alam mimpi Empyrean Divine Dream, tingkat kemahirannya dalam hal itu secara alami lebih rendah daripada Empyrean Divine Dream. Kekuatan ilahi yang transenden adalah akumulasi total kebijaksanaan dan pengetahuan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Empyrean. Jika seseorang ingin mempraktikannya, tentu saja itu tidak sederhana. Untuk mencapai tingkat puncak kekuatan ilahi yang transenden sangatlah sulit. Setelah mengolah kekuatan dewa sesat untuk waktu yang lama, Lin Ming hanya mampu membiarkan bibit dewa sesat. Sepanjang perjalanannya, dia telah mengalami banyak peluang keberuntungan dan telah menyerap sejumlah besar kekuatan guntur dan api. Bahkan guntur dan api kesengsaraan surgawi telah diserap olehnya untuk mencapai pencapaiannya saat ini. Adapun niat bela diri iblis surgawi Lin Ming, itu hanya puncak gunung es yang merupakan niat bela diri primordius yang sebenarnya. Karena ini, kekuatan ilahi transenden Lin Ming sama-sama ditekan oleh hukum alam mimpi. Bahkan kekuatan ilahi yang transenden tidak bekerja, saya tidak memiliki metode kultivasi yang lebih kuat, Lin Ming bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, pikirannya tiba-tiba bergerak. Di dantiannya, dia bisa merasakan Magic Cube sedikit bergetar. Lin Ming terkejut, kubus ajaib. Mengapa Magic Cube memiliki getaran energi? Hingga saat ini, Lin Ming masih belum bisa mengaktifkan kekuatan Magic Cube sendiri. Di masa lalu, ketika Mo Eversnow menggunakan kubus ajaib, dia memiliki kekuatan Raja Dunia setengah langkah. Saat Lin Ming menyelidiki tubuhnya, dia menemukan bahwa ada sedikit distorsi di ruang alam mimpi di sekitar Magic Cube. Kilatan untaian cahaya kristal muncul, terus bergerak di sekitar permukaan Magic Cube, seperti pelangi yang mengaburkan fantasi dan kenyataan. Garis-garis cahaya ini tidak dapat diprediksi dan indah, seolah-olah mengandung misteri yang tak ada habisnya. Aneh, mengapa perubahan terjadi pada Magic Cube di sini? Bukankah ia masih berada di dalam tubuh tidurku? Atau, apakah ruang alam mimpi ini begitu sempurna dan lengkap sehingga bahkan dapat membentuk proyeksi sebenarnya dari objek dewa seperti kubus ajaib? Saat Lin Ming berpikir, dia segera mengetahui situasinya. Jiwanya bisa dikatakan berada di alam mimpi, namun kenyataannya jiwanya masih berada di dalam tubuh tidurnya. Karena Magic Cube ada di tubuhnya, mereka pasti bisa terhubung satu sama lain. Selain itu, fenomena yang muncul selama 9 musim gugur termasuk manik iblis, kartu ungu, dan kubus ajaib. Itu adalah alat ilahi yang masing-masing melibatkan esensi, energi, dan keilahian. Adapun Magic Cube, itu adalah instrumen tertinggi yang mewakili ilahi, dengan kata lain, jiwa. Adapun dunia impian ilahi yang diciptakan oleh impian ilahi Empyrean, itu adalah dunia yang terbentuk dari landasan jiwa ilahi. Itu jelas tidak mampu menahan Magic Cube, karena Magic Cube adalah nenek moyang tertinggi dari semua fenomena yang berhubungan dengan jiwa di dunia ini. Bab 1177, Hukum Mimpi Ilahi. Setelah memahami ini, Lin Ming mulai mengamati Magic Cube dengan cermat. Lampu 7 warna di sekitar Magic Cube menjadi semakin cemerlang, berubah berkali-kali dalam setiap tarikan waktu. Itu seperti mimpi indah, selalu berubah dan fana. Garis-garis ini adalah, pikiran Lin Ming tiba-tiba bergetar.
Dia mengingat garis mistis yang terukir di batu kekacauan, kedua jenis garis ini sebenarnya memiliki banyak kesamaan. Sebenarnya, garis-garis ini mewakili berbagai jalur yang dilalui oleh sumber energi alam semesta. Dengan kata lain, jika seseorang ingin melihatnya dengan cara lain, maka garis-garis tersebut akan disebut hukum. Saat Lin Ming menyadari hal ini, dia menghirup udara dingin. 7 garis warna melambangkan hukum impian surgawi yang dibuat oleh impian surgawi Empyrean. Mengapa batu kekacauan itu begitu berharga? Itu karena mereka memiliki sumber hukum yang terukir di dalamnya pada saat alam semesta terbentuk. Jika seseorang bermeditasi dan memahaminya, itu sama dengan memahami hukum alam semesta. Biasanya hukum alam semesta tersebut telah menyatu menjadi bintang, ruang, waktu, dan semua makhluk hidup dimanapun. Ingin menyaring hukum-hukum tersebut dan memahaminya lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seseorang membutuhkan metode budidaya terbaik dan juga tingkat persepsi yang sangat tinggi. Dan sekarang, hukum ruang alam mimpi ini benar-benar diurai oleh kubus ajaib. Kekuatan ilahi transenden Lin Ming bahkan tidak mampu memutarbalikkan hukum ruang mimpi ilahi, namun kubus ajaib dengan mudah menghancurkannya seolah-olah itu tidak sulit sama sekali. Ini benar-benar instrumen jiwa yang ilahi. Bahkan hukum yang dibuat oleh seorang Empyrean dengan mudah diselesaikan. Lin Ming melihat garis-garis fantastis ini dan merasa sangat bersemangat. Sebenarnya, garis-garis ini mudah dibuat. Namun saat bergerak, mereka mungkin berputar, bersilangan, atau bahkan berputar, membentuk diagram dan gambar rumit yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengandung banyak misteri. Perpaduan antara kesederhanaan dan kompleksitas ini mengungkapkan keindahan yang harmonis di setiap kesempatan, meninggalkan kerinduan untuk lebih. Jika saya dapat memahami hal-hal ini, apakah saya dapat melihat sekilas rahasia hukum mimpi ilahi? Lin Ming tiba-tiba menjadi bersemangat saat menyadari hal ini. Apa hukum mimpi ilahi itu? Itu adalah kekuatan ilahi yang transenden. Terlebih lagi, mereka bahkan bukan kekuatan ilahi transenden biasa. Ini adalah kebijaksanaan dan pengetahuan seumur hidup dari impian ilahi Empyrean. Sangat mungkin bahwa itu adalah kekuatan ilahi yang transenden pada tingkat yang sama dengan niat bela diri Primordius yang diciptakan oleh Empyrean Primordius. Tanpa ajaran pribadi dari seorang Empyrean atau Slik Giok yang memiliki hukum mimpi ilahi yang terekam di dalamnya, seseorang tidak akan dapat melihat apapun di dalam ruang mimpi ilahi. Tapi sekarang, apa yang dilihat Lin Ming adalah esensi yang sangat mendasar dari sumber hukum dunia impian ilahi. Tidak diragukan lagi ini adalah kesempatan keberuntungan yang besar baginya. Mata Lin Ming bersinar saat memikirkan hal ini, visinya berubah semakin berapi-api saat dia melihat garis misterius ini. Mungkin bahkan keturunan Empyrean Divine Dream tidak akan bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Mereka harus dengan susah payah memahaminya dengan tekun, terus-menerus memahami dan mempelajarinya untuk mempelajari seni ilahi transenden Empyrean Divine Dream. Tentu saja, keturunan Empyrean Divine Dream memiliki kekuatan ilahi transenden yang lengkap. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Lin Ming. Jika aku bisa mendapatkan hasil 10 teratas dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini dan mendapatkan kesempatan untuk melihat kekuatan ilahi transenden yang lengkap sekali, akankah aku mempunyai kesempatan untuk memilih kekuatan ilahi transenden Empyrean Divine Dream? Saat Lin Ming memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya. Kemungkinan hal itu terjadi tidak terlalu tinggi. Menurut apa yang diketahui publik, 10 besar pertemuan bela diri pertama akan bisa pergi ke Istana Ilahi Empyrean Fast Universe dan menerima bimbingan dari murid utama Empyrean Fast Universe. Dan, kekuatan ilahi yang transenden kemungkinan besar merupakan warisan dari Istana Ilahi Alam Semesta Luas. Bagi 10 orang teratas yang menerima kesempatan untuk melihat kekuatan ilahi yang transenden sudah merupakan hadiah yang besar. Meminta lebih banyak terlalu tidak realistis. Dan karena Istana Impian Ilahi begitu misterius, kecil kemungkinannya mereka akan membagikan warisan mereka dengan mudah. Lin Ming menghela nafas dengan sedikit penyesalan. Karena dia tidak memiliki kesempatan untuk belajar, dia harus memanfaatkan peluang di depannya dan melihat sebanyak yang dia bisa. Meskipun memahami seluruh kekuatan ilahi yang transenden adalah pembicaraan orang idiot, mampu memahami beberapa hukum mimpi ilahi tidaklah sulit sama sekali. Hukum impian ilahi adalah inti dari akumulasi pengetahuan impian ilahi Empyrean. Lin Ming duduk dan memasukkan energinya ke dimensi kecil tubuhnya. Dia memasuki kondisi niat bela diri yang halus dan mulai berlatih. Setelah membuka gerbang pembukaan dengan sempurna, persepsi Lin Ming telah menjadi kelas atas. Dia tidak lebih buruk dari para jenius terbaik di alam ilahi. Meski begitu, meskipun kubus ajaib telah menghancurkan hukum mimpi ilahi, ingin memahami misterinya sangatlah sulit. Betapa misteriusnya, ini seperti dunia baru, domain baru, hukum yang sama sekali berbeda dan terpisah dari alam ilahi. Ketika saya bertahan dari baptisan hukum Dao Surgawi dari 9 musim gugur saya, tidak ada sedikit pun apapun yang berhubungan dengan hukum impian ilahi. Meskipun hukum mimpi ilahi mengandung kata, mimpi, pada dasarnya hukum itu berbeda dari hal-hal seperti hantu dan ilusi. Hukum impian ilahi adalah totalitas pembelajaran impian ilahi Empyrean. Dia telah merasakan dunia lain dan membangun sistem hukum di sini. Saat Lin Ming tersesat dalam meditasi, lampu berwarna di sekitar Magic Cube mulai bergerak semakin banyak dan juga semakin cepat. Di alam ilahi, ketika garis-garis hukum berinteraksi pada batu-batu kekacauan, warnanya menjadi abu-abu gelap. Ada yang berat, ada yang sederhana, dan ada yang pingsan. Bahkan ada tempat di mana garisnya putus atau terpelintir.
Namun garis-garis hukum mimpi ilahi bagaikan perpaduan warna, bercampur menjadi satu dalam keadaan seperti mimpi. Garis-garisnya hidup dan indah seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri. Mereka terus-menerus berubah, sehingga mustahil untuk memprediksinya. Kalau dipikir-pikir lagi, garis-garis pada batu kekacauan bisa disebut sebagai manifestasi energi nenek moyang. Namun garis-garis hukum mimpi ilahi tampak aneh dan mempesona seperti lamunan cahaya warna-warni. Lin Ming segera tersesat dalam pesona hukum ini. Pelatihan berlanjut tanpa mengenal waktu. Dalam sekejap, setengah bulan telah berlalu. Setelah setengah bulan, tibalah saatnya pertemuan bela diri pertama alam ilahi dimulai secara resmi. Sedangkan untuk batas pendaftarannya, itu sudah sebulan yang lalu. Hampir setiap elit heroik muda yang mendaftar telah memasuki dunia impian ilahi sekarang. Semua orang sudah siap. Pada hari ini, di dalam 300 dunia besar alam ilahi, semua penduduk di setiap kota besar, murid dari setiap sekte besar, master seni bela diri, ahli tertinggi yang tersembunyi, semua orang berkumpul di lokasi turnamen akbar ini, semuanya menunggu pertemuan bela diri pertama yang resmi dimulai. Orang-orang ini adalah tuan dari peserta, kerabat, teman, sesama peserta magang, kenalan, dan sebagainya. Ini dimulai. Ini akan segera dimulai. Di salah satu lokasi turnamen Crimson Light World, Huo Violenstone berdiri di depan pilar besar cahaya ilahi. Para elit muda paling menonjol dari klan Phoenix kuno, termasuk Yan Little Moon dan Xiao Ping, digelapkan dalam cahaya alam mimpi ilahi itu. Lin Ming juga seharusnya bergabung dalam pertemuan bela diri pertama. Aku ingin tahu di mana dia berada, Huo Violenstone berbisik pada dirinya sendiri. Pada saat ini, pilar besar cahaya ilahi tiba-tiba menyatu, membentuk bola cahaya raksasa yang lebarnya lebih dari 10.000 mil. Setiap peserta di lokasi itu terbungkus dalam bola cahaya ini. Dan pada saat yang sama, di langit di atas 3.000 dunia besar alam ilahi, sebuah gulungan emas raksasa muncul. Lebar gulungan ini saja 400,000 sampai 500,000 mil. Ini tampak seperti peta alam semesta yang sepertinya memuat langit dan bumi. Gulungan itu perlahan terurai. Hanya dengan melihat gulungan ini, semua orang merasakan tekanan besar menyelimuti mereka, seolah-olah mereka sedang menghadapi kemuliaan surga. Cepat dan lihat, ada kata-kata di gulungan itu. Seseorang berteriak. Semua orang mendongak dan melihat bahwa di gulungan itu, ada huruf emas dengan nama tertulis di antaranya. Dan di belakang nama-nama ini tercantum sekte atau guru dan usia mereka. Jelas bahwa mereka adalah peserta pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Gulungan itu terus terurai, menjadi semakin panjang dan terisi dengan semakin banyak nama. Pertama adalah murid-murid yang berasal dari sebuah sekte, dan kemudian ada juga banyak murid yang memiliki tetua tertinggi sebagai gurunya. Selain memiliki nama master di belakangnya, mereka tidak memiliki sekte yang terdaftar karena mereka adalah seniman bela diri pengembara. Dengan kata lain, itu kosong. Gulungan itu terus jatuh dengan kecepatan yang semakin cepat. Akhirnya, panjangnya mencapai beberapa juta mil. Dengan lebar 500.000 mil, panjang beberapa juta mil, gulungan ini terlihat dari hampir semua titik di daratan utama dunia. Selama seseorang melihat ke atas, mereka dapat melihat gulungan ini, atau setidaknya cahaya yang memancar darinya. Dan ketika seseorang mendekat dalam jarak 100 mil dari gulungan ini, mereka dapat melihat banyak sekali baris tertulis pada gulungan itu. Jika seseorang mendekat, mereka dapat melihat bahwa nama-nama ini tercantum dalam kotak berukuran 3 kaki persegi. Surat-suratnya memang sangat besar. Ini bukan hanya Crimson Light World kita. Saya juga bisa menemukan beberapa nama lain. Misalnya, ada beberapa orang dari Tanah Suci Sun Glory. Itu adalah tanah suci yang terletak di Atlas World, kata seorang murid klan Phoenix kuno. Benar, di 3.000 dunia besar dan 10 kuadriliun jenius, setiap nama mereka tertulis di gulungan itu. Jumlah informasi pada gulungan itu sangat mengerikan. Ini benar-benar karya seorang Empyrean. Huo Violenstone menyipitkan matanya saat dia melihat ke atas. Dia memperkirakan bahwa karena gulungan ini muncul di dunia besarnya, gulungan itu juga akan muncul di setiap dunia besar lainnya di alam ilahi. Di setiap gulungan, setidaknya ada 100 kuadriliun karakter. Jika seseorang tidak menggunakan kekuatan supernatural di luar imajinasi untuk menuliskannya, maka mustahil untuk menyelesaikan penulisan semua nama ini bahkan dalam 100.000 tahun. Pada saat ini, di dunia kecil alam ilahi yang tidak diketahui, di sebuah planet kecil terpencil yang tampaknya tidak memiliki kehidupan, seorang lelaki tua memandang ke arah bintang-bintang. Dia tenggelam dalam pikirannya, tampak seperti papan kayu yang tertancap di tanah. Setelah sekian lama, dia mulai bergumam, hukum impian ilahi akhirnya memproyeksikan proklamasi resmi. Impian ilahi, Anda memilih untuk mengadakan pertemuan bela diri pertama di dunia impian ilahi dan juga mengumpulkan 10 kuadriliun orang jenius untuk melakukannya, bahkan tidak melupakan para seniman bela diri pengembara itu. Anda bahkan menggunakan hukum mimpi ilahi untuk menguraikan pengumuman yang begitu menarik. Menggunakan begitu banyak usaha untuk melakukan semua ini, apakah karena kamu memiliki firasat samar bahwa bencana besar akan segera datang? Kata lelaki tua itu sambil bersandar pada tongkatnya. Punggungnya melengkung seiring bertambahnya usia. Dia tampak seperti orang tua yang baik hati di tahun-tahun terakhir hidupnya. Era ini sudah menjadi milikmu. Kamu seharusnya mempunyai gagasan bagus tentang apa yang sedang kamu lakukan, lelaki tua itu berkata, seolah-olah dia sedang berbicara dengan Empyrean Divine Dream sendiri dan juga pada dirinya sendiri.
Saat dia berbicara di sini, dia terbatuk dengan keras. Rambutnya layu, seperti rumput kering di musim panas. Dan matanya tertekan jauh ke dalam rongganya. Kulitnya abu-abu dan berbintik-bintik, bahkan pakaiannya kotor, mengeluarkan sedikit bau busuk. Ini adalah simbol dari 5 memudarnya kematian. Ketika orang biasa meninggal, mereka akan melakukannya sejak masa puncak kehidupan mereka, perlahan-lahan menua seiring dengan melemahnya api kehidupan mereka. Akhirnya, hidup mereka akan berakhir dan mereka akan mati. Proses ini mungkin memakan sepertiga umur mereka. Namun bagi seorang tetua tertinggi alam ilahi, jika mereka mampu hidup selama 10 juta tahun, mereka akan bersinar dengan vitalitas selama 9,99 juta tahun tersebut. Hanya pada tahap akhir kematian mereka barulah mereka mengalami 5 memudarnya kematian. 5 kepudaran tersebut adalah, pakaian kotor, keringat mengucur dari ketiak, ubun-ubun layu, bau badan, hilang kesadaran. Jika seseorang mengalami 5 kematian, itu berarti api kehidupan mereka dengan cepat padam dan akhir hidup mereka segera mendekat. Berlalunya waktu, benar-benar lawan yang menakutkan, tak terkalahkan dan tak terhentikan. Sejak zaman kuno, pernah muncul seseorang yang berhasil lolos dari erosi waktu, namun nasibnya juga berbalik melawannya, pada akhirnya, semua orang kalah. Lelaki tua itu menghela nafas, lalu berbalik, melangkah kembali ke kabinnya yang sederhana. Bab 1178, Pembantaian dimulai. Saat cahaya impian ilahi membentuk pesona yang mengirim semua orang ke ruang mimpi ilahi, dan saat gulungan emas menghalangi langit biru yang tak berujung, di seluruh alam ilahi dan di seluruh dunia impian ilahi, suara Empyrean Vast Universe yang tak terbatas dan agung bergema sekali lagi. Bunyinya seperti lonceng besar, berbunyi seperti genderang ilahi, bergema di antara langit dan bumi, menggugah hati semua orang. Kepada 3000 dunia besar alam ilahi, pertemuan bela diri pertama sekarang akan dimulai. Ini dimulai, akhirnya dimulai. Ketika para penonton di 3000 dunia besar alam ilahi mendengar suara ini, mereka semua dipenuhi dengan kegembiraan. Namun, di dalam dunia impian ilahi, semua peserta merasakan ketegangan saraf mereka. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa pertemuan bela diri pertama ini akan menjadi salah satu peristiwa terpenting dalam hidup mereka. Lin Ming juga mendengar suara ini. Dia menggelengkan kepalanya karena menyesal. Ini akhirnya dimulai. Pemahaman saya tentang hukum mimpi ilahi baru saja dimulai dan masih terus meningkat. Jika saya dapat memiliki waktu beberapa bulan lagi maka itu akan sangat bagus. Saat peserta lain secara intens mempersiapkan momen ini, Lin Ming sebenarnya mencoba mengungkap kekuatan ilahi Transcendent Empyrean Divine Dream. Jika ini diucapkan dengan lantang, rahan siapapun akan ternganga. Apa yang orang lain anggap sulit dilakukan sebenarnya perlahan-lahan dipahami oleh Lin Ming. Sekarang, saya akan mengumumkan peraturannya. Suara Empyrean Vast Universe terdengar sekali lagi, memecahkan gendang telinga semua orang. Semua peserta, Anda akan merasakan keamanan mutlak di dunia impian ilahi. Tapi, begitu Anda meninggalkan kota, Anda akan menghadapi mimpi buruk. Mimpi buruk ini diringkas dari energi dunia impian ilahi, dan datang dalam berbagai bentuk yang mengerikan dan aneh. Beberapa lebih humanoid, beberapa lebih mirip binatang purba, dan beberapa bahkan merupakan bentuk kehidupan energi. Mereka bisa menggunakan hukum, bisa mengendalikan energi, dan bahkan ada makhluk yang secerdas manusia. Bunuh mereka, dan Anda akan mendapatkan poin prestasi. Terakhir, poin prestasi ini akan digunakan untuk menentukan hasil dan peringkat Anda. 3 bulan dari sekarang, babak penyisihan pertama akan dimulai. Tingkat eliminasi akan menjadi 99%. Di setiap dunia besar, hanya mereka yang memiliki 1% poin prestasi teratas yang dapat lulus. 6 bulan kemudian, dari 1% peserta yang lolos, babak penyisihan kedua akan dimulai. Tingkat eliminasi adalah 99,9%. Di setiap dunia besar, hanya 1 dari setiap 100.000 peserta awal yang tersisa. 9 bulan kemudian, babak penyisihan ketiga akan dimulai. Dari peserta yang tersisa, 99,99% akan tersingkir. Di setiap dunia besar, hanya 1 dari setiap miliar peserta asli yang tersisa. Saat suara yang kuat dan bersemangat ini mengumumkan peraturannya, semua elit muda menghirup udara dingin. Tingkat eliminasi ini terlalu abnormal. 3 babak eliminasi, dari 1% menjadi 0,1% menjadi 0,01%, akhirnya hanya 1 dari 1 miliar peserta yang akan dipilih. Inilah persaingan yang benar-benar kejam dan brutal. Lin Ming mulai merasakan betapa menakutkannya putaran pertama pertemuan bela diri pertama. Tapi, ini juga normal. Di seluruh alam ilahi, ada 10-20 kuadriliun peserta. Dengan jumlah dasar yang begitu besar, meskipun hanya 1 dari setiap miliar orang yang terpilih, masih ada lebih dari 10 juta yang tersisa. Jumlah pesertanya masih menakutkan. Hanya kompetisi yang intens dan brutal yang menarik. Lin Ming berbisik pada dirinya sendiri. Suara Empyrean Divine Dream terdengar sekali lagi, di kota terdapat berbagai senjata, obat-obatan, kristal matahari ungu, dan semua jenis harta lainnya yang dapat digunakan secara bebas untuk memulihkan energi Anda yang hilang dalam pertempuran. Jika Anda membunuh mimpi buruk, Anda juga dapat menyerap energi di dalamnya, atau bahkan langsung mendapatkan senjata dan perbekalan dari tubuh mimpi buruk. Pada saat yang sama, jika mimpi buruk membunuh peserta, mereka akan berevolusi dan menjadi semakin kuat.
Poin manfaat dari mimpi buruk ini juga akan menjadi lebih tinggi. Selain itu, selama Anda meninggalkan kota, peserta dapat saling berburu dan membunuh. Jika kamu membunuh seseorang, kamu bisa mendapatkan 60% harta alam mimpi di tubuh mereka serta 0 hingga 60% poin prestasi mereka. Setelah mati, Anda akan dipulihkan setelah 1 hari dan mempertahankan 40% harta karun alam mimpi dan poin prestasi Anda. Jumlah peluang untuk kembali ke medan perang alam mimpi tidak terbatas. Mendengar kata-kata ini, seluruh peserta terkejut. Peserta bisa berburu dan membunuh peserta lain. Itu berarti begitu seseorang meninggalkan kota yang aman, mereka tidak hanya harus menghadapi ancaman dari mimpi buruk tetapi mereka juga harus menghadapi ancaman dari peserta lain. Dan, ancaman dari peserta lain mungkin merupakan faktor yang paling penting. Lagi pula, jika seseorang membunuh mimpi buruk, mereka hanya akan bisa mendapatkan poin prestasi dari mimpi buruk itu. Namun, jika seseorang membunuh peserta lain, mereka akan dapat memperoleh sebanyak 60% poin prestasi yang telah mereka kumpulkan. Jumlah ini akan jauh lebih tinggi dari sekedar membunuh mimpi buruk. Namun, mengapa dari 0 hingga 60%? Bukankah itu nomor tetap? Apakah proporsi poin prestasi yang diperoleh seseorang bergantung pada keberuntungan? Ini adalah pertanyaan yang membuat banyak peserta bertanya-tanya. Lin Ming sedikit mengernyit. Aturan semacam ini akan menguntungkan mereka yang membawa serta peserta lain ke pertemuan bela diri pertama. Misalnya, Zhong Wensu dan kelompoknya. Dia bisa membiarkan bawahannya membunuh mimpi buruk itu dan poin mereka akan menjadi miliknya. Seperti ini, seseorang dapat mengumpulkan poin prestasi dengan kecepatan yang menggelikan. Zhong Wensu adalah murid dari Tanah Suci Raja Dunia biasa, jadi dia tidak memiliki banyak bawahan dan mereka juga tidak terlalu kuat. Tapi, pasti ada individu dalam pertemuan bela diri pertama yang memiliki puluhan atau bahkan 100 bawahan. Kecepatan mereka membunuh mimpi buruk juga cukup besar. Selain itu, akan ada beberapa individu yang sangat kaya yang dapat menggunakan uang untuk membeli beberapa seniman bela diri pengembara yang lebih miskin. Awalnya, setidaknya setengah dari seniman bela diri di sini datang untuk berpartisipasi dalam kesenangan tersebut. Jika orang-orang ini ditanya, mereka dapat dengan mudah dimenangkan dengan janji beberapa ratus batu matahari ungu. Ketika hal ini mulai terjadi, kompetisi itu sendiri akan kehilangan maknanya. Saat Lin Ming berpikir, Empyrean Fast Universe terus berbicara, setelah membunuh peserta lain, poin prestasi dan harta yang Anda peroleh akan bergantung pada perbedaan poin prestasi antara si pembunuh dan yang terbunuh. Jika si pembunuh memiliki poin prestasi lebih sedikit, maka mereka akan memperoleh 60% penuh. Jika si pembunuh memiliki poin prestasi lebih banyak, maka poin prestasi yang mereka terima akan berkurang setengahnya jika mereka memiliki 2 kali poin prestasi orang yang dibunuh, dan terus dikurangi setengahnya lebih dari itu. Dan setelah terbunuh, tidak peduli berapa poin prestasimu, kamu akan kehilangan 60% poin prestasi dan harta alam mimpimu. Aku mengerti, Lin Ming tiba-tiba sadar. Aturan seperti itu juga cukup ketat. Jika total poin prestasi seseorang 3 kali lebih tinggi maka mereka hanya akan dapat memperoleh 15% poin prestasi dari siapapun yang mereka bunuh. Jika poin prestasi mereka 4 kali lebih tinggi, maka poin ini akan turun menjadi 7,5%. Sedangkan untuk memiliki poin prestasi yang 5 kali atau 10 kali lebih tinggi dari seseorang, membunuh mereka tidak akan berarti apa-apa. Jika seseorang memiliki poin prestasi beberapa kali lebih tinggi daripada seseorang, membunuh mereka hanya akan memberikan beberapa persen dari poin prestasi mereka yang sangat sedikit. Kalau begitu, pergi keluar dan membunuh beberapa monster mimpi buruk mungkin merupakan penggunaan waktu yang lebih baik. Jadi, meskipun seseorang membawa banyak bawahan, bawahan ini juga tidak akan berguna dalam mengumpulkan poin. Hal ini karena, secara umum, kekuatan para bawahan ini jauh lebih lemah daripada tuan mereka dan poin prestasi mereka akan segera dikalahkan oleh tuan mereka. Bahkan jika tuan mereka membunuh mereka, jumlah poin prestasi yang diperoleh tidak menjadi masalah. Terlebih lagi, begitu bawahan ini terbunuh, mereka akan kehilangan 60% poin prestasi mereka, tidak peduli apa yang diperoleh tuan mereka. Jika bawahan ini mati 1 atau 2 kali, mereka akan segera tersingkir di ronde pertama. Jika mereka terpaksa pergi seperti ini, peran yang mereka mainkan akan menjadi 0. Ini adalah ladang pembunuhan yang sangat adil. Hasilnya semua tergantung pada kekuatannya sendiri. Sangat menarik. Suci Yueping menjilat bibirnya. Dengan sifatnya yang angkuh dan angkuh, dia tidak berencana menggunakan metode curang seperti itu sejak awal. Hehe, kalau begitu dendam akan selesai dan kebencian akan terselesaikan. Perasaan mengendalikan hidup dan mati orang lain di telapak tanganmu sungguh menggiurkan. Zhong Wensu tersenyum penuh semangat. Meskipun dia tidak bisa bertarung di kota Immemorial, semua orang yang dianggap tidak enak dipandang bisa ditangani di luar. Sekarang, putaran pertama pertemuan bela diri pertama resmi dimulai. Eliminasi pertama akan dimulai dalam 3 bulan. Saat suara Empyrean Fast Universe berbicara di sini, suara itu benar-benar menghilang. Pada saat yang sama, pada jarak yang sangat jauh dari kota Kekaisaran Abadi, suara gemuruh yang mengguncang bumi membanjiri keluar tanpa akhir, seperti auman binatang raksasa purba yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah mimpi buruk. Haha saudara-saudara, tunggu apa lagi? Ayo masuk dan bunuh mereka dengan senang hati. Kerumunan peserta Eightfold Divine Sea bersorak dengan antusias. Masing-masing dari orang-orang ini tampak sebagai individu yang kejam dan biadab. Faktanya,
Pekerjaan mereka sebelumnya konsisten dengan penampilan mereka. Mereka adalah sekelompok bajak laut antar bintang yang secara khusus membunuh dan merampok seniman bela diri yang melakukan perjalanan jauh melintasi bintang. Bagi mereka yang bekerja sebagai perampok hanya di akhir laut ilahi, ini adalah bukti bahwa mereka memiliki suatu kemampuan. Kelompok bajak laut ini tentu saja hanya mengizinkan individu yang paling luar biasa untuk bergabung dengan kelompok mereka. Dengan bekerja sama, selama target mereka tidak melampaui ranah transformasi ilahi, maka mustahil untuk melarikan diri. Oleh karena itu, mereka mengikuti pertemuan bela diri pertama untuk menguji keterampilan mereka dan mencoba mengklaim ketenaran. Haha, apa yang dikatakan bos itu benar. Kami baru saja memperoleh beberapa artefak suci kelas atas dan sekarang saya sangat ingin mencoba pedang ini. Sungguh, begitu aku ingin tidur, seseorang mengirimiku bantal. Bagus, kalau begitu mari kita bersaudara berkompetisi dan lihat siapa yang paling banyak membunuh. Kerumunan bajak laut antar bintang mengambil berbagai macam senjata dan bergegas keluar kota. Semua senjata ini adalah artefak suci kelas atas yang diambil dari toko senjata di sekitar kota Kekaisaran Imemorial. Bagi para bajak laut ini adalah harta langka dan berharga. Kelompok bajak laut ini berbaur dengan banyak peserta lainnya, bergegas keluar kota seperti segerombolan belalang. Saya sudah menemukannya, itu adalah binatang mimpi buruk. Ah, aku sudah terlalu lama frustrasi. Seorang bajak laut menunjuk ke arah kerumunan makhluk gelap di ngarai. Mereka tampak seperti makhluk mirip kambing. Aura mereka lemah dan sepertinya tidak menimbulkan ancaman sama sekali. Itu seharusnya adalah monster mimpi buruk tingkat rendah, bagus untuk camilan awal. Saudaraku, ayo bunuh mereka lalu bunuh beberapa monster mimpi buruk tingkat tinggi. Atas perintah bos, semua bajak laut lainnya meluncur ke depan. Tetapi pada saat ini, selusin binatang mimpi buruk seperti kambing itu sepertinya menemukan para bajak laut. Kuku mereka bengkok dan terbentur, tiba-tiba menyebabkan batu di bawah mereka meledak. Kambing-kambing itu berubah menjadi berkas cahaya hitam yang melesat dengan kecepatan luar biasa, menabrak bajak laut. Ah, di tempat kejadian, ada 7 atau 8 bajak laut yang hancur berantakan karena tabrakan, daging dan darah mereka beterbangan di udara. Apa, beberapa bajak laut yang masih hidup menjadi bingung. Bagaimana kambing ini bisa sekuat itu? Semuanya hati-hati, bentuklah susunannya. Bos ingin mengumpulkan saudara-saudaranya yang tersisa dalam upaya untuk mengubah situasi tanpa harapan ini menjadi kemenangan, tetapi pada saat ini serangkaian tangisan menyedihkan bergema di langit. Putaran serangan lainnya terjadi dan adik-adik bos lainnya langsung mati. Kemudian, semua kambing hitam bergegas menuju bos bajak laut. Bos bajak laut itu sangat ketakutan. Situasi apa ini? Dengan beberapa kata terakhir ini, bos bajak laut itu terkoyak oleh cahaya hitam. Tubuhnya terkoyak saat ia berubah menjadi kumpulan energi jiwa murni yang terbang kembali menuju kota kekaisaran abadi untuk dilahirkan kembali. Adapun binatang mimpi buruk seperti kambing ini, setelah membunuh para bajak laut, tubuh mereka mulai mengeluarkan suara letupan yang bergerak. Paku tulang mulai muncul di seluruh tubuh mereka, mata mereka menjadi merah padam, dan aura mereka semakin dalam. Mereka berevolusi. Situasi yang sama terjadi di berbagai tempat. Kekuatan besar dari monster mimpi buruk ini telah melampaui imajinasi semua orang. Bab 1179, Poin Prestasi. Jiwa banyak orang terbang kembali. Saat Lin Ming duduk bermeditasi, dia bahkan tidak perlu membuka matanya untuk merasakan energi jiwa yang mewakili seniman bela diri yang terbang kembali ke kota. Ini adalah hasil dari memahami hukum dunia impian ilahi beberapa hari terakhir ini. Kalau tidak, sebagai peserta biasa, tidak mungkin dia bisa melihat lintasan jiwa-jiwa ini. Banyak orang telah meninggal, sepertinya monster mimpi buruk ini tidak mudah untuk dihadapi. Lin Ming tidak terkejut. Pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini secara khusus ditujukan untuk para jenius puncak alam ilahi. Mereka yang bahkan tidak bisa mencapai Nineval ditakdirkan untuk tersingkir di akhir ronde pertama. Meskipun pertemuan bela diri pertama alam ilahi ini melibatkan lebih dari 10 kuadriliun orang, sebenarnya pertemuan itu sangat adil. Tidak akan ada kasus di mana kelompok besar akan tersingkir karena mereka berhasil memasukkan diri mereka ke dalam kelompok kematian. Juga tidak akan ada orang lemah yang berhasil lolos karena suatu bentuk keberuntungan yang menantang surga. Terjadinya penipuan juga tidak akan terjadi. Apakah seseorang adalah seorang jenius puncak dari tanah suci Raja Dunia atau seniman bela diri pengembara biasa, tidak peduli dari 3000 dunia besar mana mereka berasal, semua orang memulai dari jalur yang sama. Mereka yang memiliki kekuatan pasti akan melewati babak kualifikasi ini. Hal ini juga menyebabkan Lin Ming menghela nafas kekuatan supernatural Empyrean Divine Dream. Dia berpikir bahwa mengumpulkan 10 kuadriliun jenius di lokasi manapun di alam ilahi adalah tugas yang mustahil untuk dimulai, namun impian ilahi Empyrean telah melakukannya dengan sangat mudah. Terlebih lagi, metode kompetisi yang dia rancang lebih dari adil. Binatang buas mimpi buruk yang membunuh seniman bela diri akan berevolusi, dan poin prestasi yang diperoleh dari membunuh mereka akan lebih tinggi. Pada saat yang sama, seniman bela diri Nineval yang dapat membunuh monster mimpi buruk akan mengumpulkan lebih banyak poin prestasi. Dengan kata lain, efisiensi dalam melakukan apapun di awal akan sangat rendah. Kesenjangan sebenarnya akan terbentuk setelah 1 atau 2 bulan. Lin Ming menyadari hal ini dan tidak cemas. Waktu 3 bulan ini sangat berharga baginya.
Mampu merasakan kekuatan ilahi Transcendent Empyrean Divine Dream jauh lebih penting daripada hasil apapun yang diperolehnya. Mengenai poin prestasi atau apapun yang dia butuhkan, dia puas selama dia melewati rintangan eliminasi. Dekat kota Kekaisaran Immemorial, medan pembantaian terjadi di mana-mana. Bukan hanya peserta Eightfold Divine Sea, tetapi bahkan peserta Nineveh Divine Sea pun melihat nyawa mereka sama-sama terancam. Ada banyak monster mimpi buruk yang menjadi sangat ganas setelah berevolusi sekali saja. Untuk bertahan hidup, banyak peserta tidak punya pilihan selain bergabung dan membunuh monster mimpi buruk bersama-sama. Namun dengan melakukan hal ini, jumlah poin prestasi yang mereka terima berkurang karena dibagi di antara orang lain. Binatang mimpi buruk biasa memberi lebih dari 10 poin prestasi. Jika 4-5 orang bergabung bersama, setiap orang hanya dapat memperoleh 2 atau lebih poin prestasi. Tanpa perlu diberitahu, orang-orang ini tahu bahwa mereka pasti akan tersingkir setelah 3 bulan berlalu. Ini terlalu sulit. Bagaimana orang bisa menghadapi binatang mimpi buruk yang aneh seperti itu? Beberapa peserta mengumpat saat mereka akhirnya membunuh monster mimpi buruk dengan usaha yang sangat melelahkan. Tes semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang normal. Biarpun mereka kuat, mereka tetap akan hancur jika bertemu dengan sekelompok monster mimpi buruk. Semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Faktor keberuntungan dalam kompetisi ini terlalu besar, kata Kapten tim ahli bela diri ini. Bos, ada sesuatu yang terjadi di depan. Seorang seniman bela diri tiba-tiba angkat bicara. Ketika semua orang menoleh untuk melihat, mereka merasakan sensasi kesemutan merayapi kulit kepala mereka. Tidak terlalu jauh, di dalam hutan, ada puluhan monster mimpi buruk yang berlari ke arah mereka. Setelah berjuang melalui pertarungan hidup atau mati yang penuh kekerasan sepanjang hari, tim seniman bela diri ini sangat menyadari apa artinya lusinan monster mimpi buruk yang mengamuk ke arah mereka. Mereka akan langsung dibunuh. Meskipun mereka hanyalah wujud jiwa yang ada di dunia impian ilahi, dan juga akan bereinkarnasi jika mereka mati di sini, secara mental masih sulit untuk menahan tekanan kematian yang akan segera terjadi. Sembunyikan auramu dan kabur. Kepala seniman bela diri menahan auranya saat dia berbicara dengan transmisi suara esensi sejati. Dalam situasi kritis ini, semua orang dengan hati-hati menahan aura mereka dan mulai bergerak mundur perlahan, selangkah demi selangkah. Mereka tidak ingin semua poin yang telah mereka peroleh dengan susah payah menyusut lebih dari setengahnya. Saat ini, mereka hanya mendengar peluit tajam melewati telinga mereka. Ada kekaburan saat bayangan merah melesat ke dalam hutan. Kecepatan bayangan merah ini terlalu cepat, tidak ada yang bisa melihatnya dengan jelas. Mereka juga melihat bayangan merah menabrak tempat lusinan monster mimpi buruk berada, menimbulkan raungan marah dan reaksi dari monster mimpi buruk itu. Bayangan merah itu adalah seorang peserta, dan dari bentuk punggungnya, itu adalah seorang wanita. Wanita gila ini, kotoran, apakah dia ingin mati dan menjatuhkan kita bersamanya? Ketika para seniman bela diri ini melihat bayangan merah membuat marah binatang-binatang mimpi buruk, mereka semua ketakutan. Begitu binatang-binatang mimpi buruk itu membunuh wanita gila itu, mereka akan mati karena menahan amarah binatang-binatang mimpi buruk itu. Saat semua orang hendak melarikan diri, ledakan suara keras memenuhi udara. Pohon-pohon besar yang tak terhitung jumlahnya meledak dan 4 atau 5 monster mimpi buruk mengeluarkan tangisan menyedihkan saat mereka meledak seperti balon berisi daging dan darah. Bayangan merah itu seperti gumpalan asap tipis, bergerak di dalam kawanan binatang mimpi buruk. 2 roda gila ada di tangannya, bersinar dengan cahaya dingin. Kemanapun dia pergi, monster mimpi buruk akan meletus menjadi genangan darah. Dia tidak berbeda dengan dewa kematian yang memanen kehidupan. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terkejut. Mereka harus bekerja sama untuk bisa mengalahkan satupun monster mimpi buruk dengan upaya terkoordinasi mereka, namun wanita ini membunuh seluruh kawanan mereka seolah-olah dia sedang menyembelih ayam dan sapi. Perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Meskipun para seniman bela diri ini tahu bahwa alam ilahi sangatlah luas dan selalu ada puncak yang lebih tinggi dan seniman bela diri yang lebih kuat, mereka selalu secara tidak sadar berpikir bahwa kekuatan mereka setara dengan para jenius puncak dari Tanah Suci. Setidaknya perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang, dengan wanita berpakaian merah di depan mereka, semua kepercayaan diri yang mereka bangun benar-benar hancur. Hanya dalam 10 napas waktu singkat, lusinan monster mimpi buruk dibantai oleh wanita berpakaian merah itu. Dia dengan tenang berdiri di antara puing-puing mayat, tubuhnya berlumuran darah. Sosoknya ramping dan dia mengenakan topi bambu di kepalanya. Mustahil untuk membedakan penampilannya. Orang hanya bisa melihat bahwa dia sangat misterius. 35 binatang mimpi buruk. Dengan 70 orang yang kubunuh sebelumnya, aku sudah membunuh lebih dari 100 orang. Ini lebih dari 1000 poin prestasi. Aku ingin tahu bagaimana kabar Zhong Wensu dan 3 keajaiban dari rumah bela diri suci. Ada juga anak laki-laki yang membeli pil dunia tanpa batas. Saya akan membuktikan kepada semua orang bahwa hanya memiliki sumber daya dan bakat tidak ada artinya. Meskipun latar belakangku lebih rendah dan kekayaanku lebih rendah, aku tidak lebih lemah dari kalian semua. Aku akan menjadi orang yang menempati posisi pertama di kota kekaisaran abadi. Wanita bertopi bambu itu berpikir keras. Saat dia berbicara, kata-katanya membawa nada serak dan serak, menyebabkan suaranya kehilangan semua pesonanya. Sementara itu, di tempat lain, Zhong Wensu dan 3 keajaiban rumah bela diri suci juga terlibat dalam pembantaian yang sangat dingin. Tidak ada di antara kalian yang perlu bertarung.
Jika Anda melakukan sesuatu, Anda hanya akan mengambil sebagian dari poin prestasi saya. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memandu monster mimpi buruk ke sini, semakin banyak semakin baik. Binatang mimpi buruk yang berevolusi adalah yang terbaik. Zhong Wensu berkata sambil menghancurkan tengkorak binatang mimpi buruk di bawah sepatu botnya. Senyuman percaya diri terlihat di wajahnya. Metode kultivasi saya unggul dalam pertarungan kelompok. Saya ingin melihat siapa di seluruh kota kekaisaran abadi yang dapat memperoleh poin prestasi lebih cepat daripada saya. Itu benar, aku menyuruhmu menyelidiki keberadaan bajingan kecil yang membeli pil dunia tanpa batas itu. Apakah kamu belum menemukannya? Mencarinya adalah prioritas utama. Saya ingin bersenang-senang dengannya sebanyak yang saya bisa. Sempurna sekali kita bisa hidup kembali di dunia impian ilahi ini. Saya akan menunggu sampai dia bangkit dan membunuhnya lagi. Aku ingin membunuhnya sampai dia menjadi sangat miskin dan buang air besar di celananya setiap kali dia melihatku. Saat Zhong Wensu tersenyum kejam, Antek di sampingnya berkata, Tuan muda, sampah yang Lin Ming keluarkan dari kota dan belum muncul. Zhong Wensu mengerutkan kening, kecil itu. Dia jelas tahu aku sedang mencarinya, jadi dia tidak berani keluar dan menghadapiku. Seharusnya begitu. Sungguh menyedihkan. Saya berharap untuk membunuhnya dan mengambil poin prestasinya, tetapi sekarang membunuhnya sepertinya tidak sepadan dengan waktu yang dihabiskan. Bagi Zhong Wensu, cara terbaik untuk membalas dendam adalah dengan membunuh Lin Ming dan juga menghilangkan semua usahanya. Tapi sekarang, karena itu tidak berhasil, kenikmatan yang diterimanya dari membalas dendam terhadap Lin Ming akan sangat berkurang. Aku tidak percaya dia tidak akan keluar dan berburu monster mimpi buruk dan kemudian membiarkan dirinya tersingkir di ronde pertama. Meski kecil itu tidak ada apa-apanya dibandingkan denganku, dia seharusnya tetap bisa memasuki babak kedua dengan kualifikasinya. Saya tidak percaya dia bersedia pasrah begitu saja untuk tersingkir. Aku akan menunggu. Selama dia meninggalkan kota, aku akan langsung membunuhnya. Saya ingin memotongnya menjadi 70 hingga 80 bagian dan membiarkan dia mengalami penderitaan yang sesungguhnya. Apa yang Tuan Muda katakan akan terlaksana. Yakinlah, kami sudah menyuap beberapa peserta untuk berjaga di luar kota. Begitu anak itu muncul, kami akan memberitahu Tuan Muda. Pada saat itu, Tuan Muda dapat menangani Lin Ming dan menikmatinya sepuasnya. Bagus sekali. Sekarang, pergi dan cepat cari monster mimpi buruk. Saya harus menjamin bahwa poin prestasi saya akan menjadi peringkat nomor 1 di kota kekaisaran abadi. Saya tidak hanya akan memenangkan babak kualifikasi ini, tetapi saya juga harus berjuang untuk peringkat 5 besar dunia bela diri sejati. Zhong Wensu memiliki ambisi yang besar. Meskipun dia saat ini adalah jenius terhebat di generasi muda Istana Polaritas Ganda, sekte tersebut masih tidak mau melatihnya tanpa mempedulikan biayanya. Misalnya, mustahil baginya untuk menikmati obat-obatan seperti pil dunia tanpa batas. Dia harus membuktikan kepada semua orang bahwa dia berharga, dan bahkan mungkin berpotensi menjadi raja dunia. Hanya dengan mencapai peringkat 5 besar dunia bela diri sejati barulah dia memiliki kualifikasi yang cukup untuk menarik perhatian tokoh tingkat atas Istana Polaritas Ganda. Di masa depan, selama final pertemuan bela diri pertama alam ilahi, jika dia bisa masuk 10.000 teratas atau 8.000 teratas, dia akan menjadi murid terbaik dalam Istana Polaritas Ganda selama puluhan ribu tahun terakhir. Saat pembantaian tanpa akhir terjadi di dalam dunia impian ilahi seperti api yang berkobar yang menyebar tanpa akhir, di luar dunia impian ilahi, penonton yang hampir tak terbatas semuanya memandangi gulungan emas besar di langit, terpikat. Mereka segera menemukan bahwa pada gulungan itu, posisi nama peserta terus bergeser dan berubah. Lihat, ada angka yang muncul di belakang nama orang. 1027, nomor berapa itu? Semua orang menemukan bahwa seiring dengan perubahan posisi nama pada gulungan, banyak juga nama yang memiliki nomor yang menyertainya. Dari awal hanya beberapa, namun perlahan semakin banyak nama yang diberi nomor. 1130, 1150. Jumlahnya terus bertambah. Lihat, seseorang bahkan punya 2000. Itu bukan 2000, itu 2500. Bahkan akan menembus 3000. Terlebih lagi, saya melihat beberapa nomor bahkan hilang sama sekali. Apa arti angka-angka ini? Banyak orang bertanya dengan bingung. Itu seharusnya menjadi poin prestasi. Angka-angka ini mewakili poin prestasi yang mereka miliki. Ketika Empyrean Fast Universe menggunakan kekuatan supernaturalnya yang besar untuk berbicara, transmisi suaranya melewati seluruh alam ilahi dan penonton juga mendengar aturan kompetisi. Mengatakan bahwa angka-angka ini adalah poin prestasi yang dimiliki para peserta adalah penjelasan yang paling masuk akal. Bab 1180, peringkat. Jadi itu adalah poin prestasi. Itu masuk akal. Tetapi mengapa hanya sejumlah kecil orang yang memiliki nomor di belakang namanya, dan sebagian besar seniman bela diri tidak? Meskipun gulungan emas itu memiliki banyak nama dengan angka di belakangnya, ini karena gulungan itu terlalu besar. Nama-nama itu tersusun rapat dan seolah tak ada habisnya. Jika dihitung, jumlah orang dengan nilai poin prestasi di belakang namanya bahkan tidak sampai ribuan. Seharusnya hanya mereka yang memiliki setidaknya 1000 poin prestasi yang ditampilkan. Bahkan bagi seorang Empyrean, ingin terus memperbarui poin prestasi lebih dari 10 kuadriliun jenius tidaklah mudah.
Mereka yang jumlahnya tapi kemudian menghilang kemungkinan besar adalah orang-orang yang melewati lebih dari 1000 sebelum dibunuh oleh peserta lain atau monster mimpi buruk. Akhirnya, poin prestasi mereka turun dan mereka tidak termasuk dalam daftar. Tentu saja mustahil bagi Empyrean Divine Dream untuk terus memperbarui poin prestasi setiap peserta dengan kekuatan jiwanya. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan jiwanya, ingin memantau dan mengubah poin prestasi lebih dari 10 kuadriliun jenius secara bersamaan adalah hal yang mustahil. Yang dia andalkan adalah hukum langit dan bumi dari dunia impian ilahi. Segala sesuatu di alam mimpi didukung oleh hukum mimpi ilahi sebagai fondasinya, dan dunia impian ilahi akan melengkapi statistik semua orang di sana. Impian ilahi Empyrean hanya perlu memberikan sedikit energi untuk menampilkan skor semua orang. Jadi itulah yang terjadi. Mereka yang memiliki skor pada gulungan emas semuanya adalah kultivator yang luar biasa. Mereka kemungkinan besar akan lolos babak eliminasi pertama dan bahkan mungkin babak kedua. Ya, mungkin mereka bahkan akan diperhatikan oleh berbagai pengaruh besar, terutama mereka yang poin prestasinya meningkat paling cepat. Di seluruh penjuru alam ilahi, ada banyak sekali orang yang mengadakan diskusi semacam itu. Namun, mereka segera menyadari bahwa meskipun mereka dapat melihat poin prestasi dari semua peserta di alam ilahi, terlalu sulit untuk menemukan orang-orang tertentu. Gulungan emas itu terlalu besar. Lebarnya ratusan ribu mil dan panjangnya beberapa juta mil. Bahkan seorang Holy Lord tidak memiliki kemampuan untuk menutupi seluruh gulungan emas itu dengan akal ilahi mereka. Dan jika mereka melakukannya, dengan nama-nama yang hampir tak ada habisnya di gulungan emas, mereka akan menarik jiwa ilahi mereka sebelum mereka menemukan siapa yang mereka cari. Saya ingin tahu bagaimana kabar Wensu. Beberapa lelaki tua dari Istana Polaritas Ganda mengerutkan kening. Mereka semua memiliki setengah langkah budidaya Dewa Suci dan merupakan karakter penting dari garis keturunan keluarga Zong. Bahkan dengan kemampuan gabungan mereka, keinginan untuk menemukan nama Zong Wensu dalam daftar yang begitu besar adalah tugas yang terlalu berat bagi mereka. Tentu saja, Master Istana Polaritas Ganda memiliki kemampuan untuk menemukan Zong Wensu. Namun, seorang Raja Dunia tidak mempunyai waktu santai untuk menghabiskan waktu yang sangat lama mengamati babak penyisihan. Yang mereka pedulikan hanyalah final. Saat beberapa sesepuh khawatir, sebuah kereta emas melayang melintasi langit. Kereta itu berhenti dan seorang pria parubaya dengan mahkota batu giok keluar. Dia mengenakan jubah emas bersulam panjang yang diikat dengan sabuk emas ungu. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya, dan aura yang dia pancarkan adalah kekayaan dan kemewahan. Itu wakil direktur rumah lelang kota kekaisaran. Para tetua Istana Polaritas Ganda dengan cepat mengenali pria parubaya itu. Setiap orang, saat pria parubaya itu berdiri di atas kereta dewa emas yang melayang di langit, lengkungan cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke dunia, menarik perhatian semua orang. Adapun suaranya, dengan mudah menyebar ke area seluas 100.000 mil. Tingkat budidayanya berada di tahap setengah langkah Raja Dunia. Pembangkit tenaga listrik Raja Dunia setengah langkah. Dalam area seluas 100.000 mil, itu adalah puncak keberadaan di antara ratusan juta orang yang menonton. Semua orang memandang pria parubaya itu, tidak yakin apa yang akan dia katakan. Pria parubaya itu tersenyum tipis dan berkata, rumah lelang kota kekaisaran saya telah diberikan izin oleh Empyrean Divine Dream untuk datang ke sini dan menjual slip giok pertanyaan. Anda dapat menggunakan slip giok ini untuk mencari peringkat peserta tertentu. Jika Anda mengetahui nama dan sekte seorang seniman bela diri, Anda dapat mencarinya untuk mengetahui berapa banyak poin prestasi yang mereka miliki. Berapa kali Anda dapat menggunakan slip giok ini tidak terbatas. Harga setiap slip giok adalah 10 juta batu matahari valet. Jumlahnya terbatas, jadi harganya cukup mahal. Pria parubaya itu mengeluarkan batu giok hijau tua saat dia berbicara. Slip giok kecil ini hanya memiliki formasi susunan sederhana yang diukir di dalamnya yang dapat terhubung ke proyeksi dunia mimpi gulungan emas dari dunia impian ilahi. Meski begitu, biayanya 10 juta batu matahari valet. Untuk beberapa waktu, semua seniman bela diri pengembara dan seniman bela diri dari keluarga kecil dan sekte tidak bisa berkata-kata. Harga ini hanyalah sebuah langkah mematikan. Apalagi hanya untuk melihat hasilnya. Itu adalah barang yang terlalu mewah. Namun, mereka yang berasal dari keluarga terpandang tidak peduli sama sekali. Seorang penatua dari Istana Polaritas Ganda tertawa dan berkata, Sagesi, Anda datang pada waktu yang tepat. Saya khawatir tidak dapat menemukan hasil junior keluarga saya. Izinkan saya membeli slip giok pertanyaan. Baiklah, Sagesi melemparkan slip giok ke arah tetua Istana Polaritas Ganda. Pada saat yang sama, cincin spasial dengan batu matahari ungu yang terkandung di dalamnya dikirim terbang ke Sagesi. Dari 10 juta batu matahari ungu per slip giok, rumah lelang kota kekaisaran hanya mampu mengambil 10% keuntungan, sisanya akan diberikan kepada Empyrean Divine Dream. Faktanya, slip giok ini diciptakan oleh murid-murid Istana Impian Ilahi. Meskipun proses pembuatannya sederhana, namun mengandung sedikit sentuhan hukum impian ilahi, sehingga siapapun dapat melupakan pemikiran untuk menduplikasinya. Empyrean Divine Dream mengelola pertemuan bela diri pertama alam ilahi. Hanya menciptakan cahaya impian ilahi yang sangat besar ini, melanjutkan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam impian ilahi, dan memanggil gulungan emas raksasa itu di 3000 dunia besar alam ilahi memerlukan jumlah energi yang sangat mengerikan.
Bahkan jika Empyrean Divine Dream sangat kaya, dia masih tidak bisa menggunakan sumber daya seperti ini, jadi dia juga membutuhkan metode untuk mendapatkan kembali sejumlah uang. Penjualan serupa terjadi di seluruh gulungan emas di 3.000 dunia besar alam ilahi. Yang bertanggung jawab melaksanakan penjualan ini adalah beberapa asosiasi perdagangan puncak di setiap dunia besar. Sedangkan bagi mereka yang mampu membeli batu giok, mereka juga memiliki pengaruh yang besar. Aku menemukannya. Istana Polaritas Ganda, Zhong Wensu, 5.300 poin prestasi. Haha, Wensu tidak mengecewakan kita. Luar biasa. Setelah penatua Istana Polaritas Ganda mendapatkan slip giok, dia segera mulai mencari nama Zhong Wensu. Tentu saja, hanya mencari nama Zhong Wensu saja tidak cukup, ada banyak orang dengan nama duplikat. Namun dengan ditambahkannya Dual Polarity Palace, segalanya menjadi lebih mudah. Namun, Wensu bukanlah yang tertinggi. Tanah suci bela diri sejati memiliki beberapa orang yang bahkan lebih tinggi. Peserta teratas mereka sudah memiliki 6.000 poin prestasi. Itu sudah cukup bagus. Ayo pergi dan laporkan kabar gembira ini kepada kepala keluarga. Namun peringkat saat ini agak tidak akurat. Hanya nanti ketika poinnya stabil barulah kita dapat melihat hasil sebenarnya. Sementara itu, rumah bela diri suci juga membeli slip giok mimpi ilahi. Slip giok ini cukup untuk menampilkan lebih dari selusin nama. 3 keajaiban rumah bela diri suci ada di antara mereka. Poin prestasi mereka masing-masing sekitar 5.000. Ini adalah hasil yang memuaskan banyak tetua istana bela diri suci. Pada saat ini, di Good Fortune World, sebuah gulungan besar juga melayang di langit. Di bawah gulungan besar ini, seorang wanita cantik juga menjual slip giok mimpi ilahi. 10 juta batu matahari valet terlalu mahal. Sesepuh kultus yang tak terputus mengerutkan kening. Mereka hanyalah sekte kelas 8. Meskipun mereka mampu membayar harga 10 juta batu matahari valet, sulit bagi mereka untuk membayar harga tersebut hanya untuk mengetahui hasilnya beberapa bulan sebelumnya. Namun sekte mereka telah menghabiskan banyak kekayaan dan upaya untuk mengembangkan Yu Yuming. Mereka sangat ingin mengetahui seperti apa hasilnya nanti. Mari bergabung dengan beberapa sekte kelas 8 lainnya untuk membelinya. Membeli satu saja agak terlalu mewah bagi kami. Kekayaan kultus tak terputus kami berasal dari kerja keras para murid kami. Kami tidak punya banyak sisa. Baiklah, ayo kita membelinya dengan yang lain. Para tetua dari kultus tak terputus menyusun rencana baru ini dan menghubungi beberapa sekte kelas 8 lainnya yang berhubungan baik dengan mereka. Bersama-sama, mereka membeli slip giok mimpi ilahi. Mereka dengan cepat mencari hasil Yu Yuming. 3.150 poin. Peringkat hasil ini berada di antara 1 hingga 2 juta teratas di dunia keberuntungan. Saat ini, hanya mereka yang berada di peringkat 10.000 teratas yang akan menunjukkan hasil spesifiknya. Sisanya hanya menunjukkan kisaran umum. Peringkat antara 1 dan 2 juta, para murid dari kultus tak terputus berdiskusi satu sama lain, tidak mengetahui konsep apa dari peringkat ini. Sepertinya melewati babak penyisihan adalah hal yang mustahil, kata seorang penatua. Ini hanya peringkat Good Fortune World. Jika peringkat ini menyebar ke seluruh alam ilahi, peringkat tersebut harus dikalikan dengan faktor 3.000. Namun melalui kualifikasi awal, hanya sekitar 10 juta orang yang akan lolos. Jika seseorang ingin lulus di dunia yang hebat, ia harus masuk dalam peringkat 300.000 teratas. Ini akan sangat sulit bagi Yu Yuming. Meski begitu, para sesepuh ini cukup puas dengan hasil ini. Mereka hanya sekte kelas 8, tetapi ada juga banyak jenius dari tanah suci yang tak terhitung jumlahnya yang tidak mampu melewati kualifikasi. Mereka yang mampu maju setidaknya adalah para jenius dari puncak tanah suci yang mendekati tanah suci Raja Dunia dalam hal kekuatan. Sekte lain yang membeli slip giok mimpi ilahi dengan kultus tak terputus bergiliran mencari murid yang mereka kirim. Hasilnya adalah semua murid mereka berada pada peringkat di bawah 3 juta. Orang dapat melihat perbedaannya segera setelah mereka membandingkan murid-muridnya. Jelas sekali bahwa Yu Yuming memimpin mereka semua. Hal ini menyebabkan para tetua dari kultus tak terputus berada dalam suasana hati yang jauh lebih bahagia. Wakil Master Sekte mengelus jenggotnya dengan puas dan berkata, anak Yuming itu cukup baik. Sepertinya kita tidak melatihnya dengan sia-sia. Ya, di masa depan dia bahkan mungkin bisa menjadi Holy Lord setengah langkah. Para tetua dari kultus tak terputus sangat gembira dengan keberhasilan mereka. Selain itu, para tetua dari sekte kelas 8 lainnya juga dengan masam mengirimkan ucapan selamat mereka. Para murid dari kultus tak terputus yang menemani mereka di sini segera merayakannya. Mu Qianyu dan Qin Xingxuan juga termasuk di antara murid-murid yang menyertainya. Kakak, slip giok itu adalah, bisik Qin Xingxuan. Aku tahu, hati Mu Qianyu juga dipenuhi dengan perasaan yang saling bertentangan. Jika dia bisa mencari slip giok itu dia bisa mencari Lin Ming. Dia tidak peduli dengan hasil Lin Ming, dia hanya ingin tahu apakah Lin Ming bergabung dengan pertemuan bela diri pertama alam ilahi atau tidak. Jika dia tahu dia berpartisipasi, dia bisa mengetahui di dunia besar mana dia tinggal. Dia juga bisa memastikan di istana cabang mana dia diterima. Saat itu, mencari Lin Ming akan jauh lebih mudah. Statusnya sebagai murid pelataran luar terlalu rendah. Dia dan Qin Xingxuan telah mengerahkan upaya terbesar mereka dalam tugas mereka dan membantu menyempurnakan pil langkah surga dengan sempurna. Akhirnya, mereka berhasil mendapatkan 2 tempat yang diperuntukkan bagi murid-murid petugas kebersihan sehingga mereka bisa datang menyaksikan pertemuan bela diri pertama.
Untuk berbicara langsung dengan seorang tetua, dia tidak memiliki kualifikasi ini sama sekali. Mu Qianyu mengatupkan giginya. Dia mengambil langkah berani ke depan dan berkata, Elder, murid ini memiliki permintaan untuk ditanyakan kepada Anda. Tetua kultus yang tak terputus menoleh ke Mu Qianyu. Sangat tiba-tiba dan mengejutkan bagi Mu Qianyu untuk menonjol di antara para murid pelataran luar. Yu Feng, yang bertanggung jawab mengelola murid-murid pelataran luar menjadi marah. Alis tipisnya terangkat dan dia dengan keras berkata, Mu Qianyu, cepat mundur jika kamu tidak tahu adat istiadat. Aturan dari kultus tak terputus sangat ketat dan ketat. Jika Mu Qianyu membangkitkan kekesalan seorang tetua, sebagai orang yang bertanggung jawab menangani murid-murid ini, dia akan meninggalkan kesan buruk pada tetua. Namun, karena hasil Yu Yuming, suasana hati tetua kultus tak terputus berada dalam suasana hati yang sangat baik. Dia tidak peduli dengan kekasaran Mu Qianyu melainkan melambaikan tangannya. Apa yang dia inginkan? Biarkan dia berbicara. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.